Nah ini, untuk speaker yang pertama, nama lengkap beliau adalah Trisna Risani Karya atau akrab dipanggil dengan Mbak Ina. Nah, beliau ini, bukan ular tapi banyak bisanya, gitu. Jadi nggak cuma sebagai speaker, beliau juga seorang customer loyalty specialist, kemudian juga beliau, author buku, pembawa berita, pernah juga ngebawain sebuah acara di televisi. Oke, Mirna. Oke. Nah, ini ya teman-teman bisa lihat betapa banyaknya beliau ngisi-ngisi acara, juga, nah ini, kalau ada yang mungkin ada yang pernah ikut CEO Mastery, beliau juga pernah ngisi di situ, gitu. Ini buku-bukunya beliau, jadi saat ini sudah ada 2 buku, ada Happy Service dan Edge to Edge Customer Service Relations. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi, kita panggil dulu speaker kita yang pertama, Mbak Ina. Selamat malam. Halo, 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 selamat malam semuanya. Mbak Anggi ya, Cantiknya. selalu ceria, selalu happy energinya. Jadi setiap diundang sama Pancake tuh aku juga ikutan happy. Dan pastinya di sini thank you. Alhamdulillah. Kita udah cake dinner keberapa ya? Ini alhamdulillah banget. Dan semakin kesini antusiasnya ternyata luar biasa sekali ya. Ya, alhamdulillah banget. Dinner awal-awal. Betul, mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang juga udah ikutan nih Mbak Ina. Saya lihat ada familiar-familiar gitu ya. Mungkin udah ikutan kayak webinar 1, kayak webinar 2, 3, kayak gitu. Oke. Oke Mbak Anggi, thank you banget pokoknya untuk Pancake Indonesia. Semoga nanti apa yang akan kita bahas di malam hari ini itu bisa jadi permulaan untuk silaturahmi kita ya teman-teman. Jadi ini tuh bisa dibilang aku coba dikasih waktu sedikit banget sama Pancake, tapi ini alhamdulillah bisa jadi jembatan awal untuk kita silaturahmi. Jadi aku mau bilang, even nanti mungkin kita cuman diskusinya sebentar, tapi tenang aja, insya Allah silaturahminya nanti bakal tetap terjaga karena teman-teman bisa kontak secara personal juga melalui sosial media ataupun lewat platform mana aja gitu ya. Oke deh Mbak Anggi, aku udah siap. Oke. Di sini? Oke, boleh? Oke. Oke, teman-teman, kita akan mulai diskusinya dan seperti yang disampaikan Mbak Anggi tadi, kita akan ngomongin tentang PDKT. Dan aku juga turut mengapresiasi semua yang hadir di sini. Malam-malam ya, masih mau belajar, itu luar biasa sekali. Dan ini 73 orang Mbak Anggi, kalau kita kumpulin di satu kelas, ruangan offline, ini full loh, satu ballroom. Wih, jadi Ih, jangan sampai kita kalah semangat sama yang offline ya, karena kita belum berkesempatan ketemu secara offline. Tapi aku yakin energi teman-teman di sini luar biasa untuk kita diskusi bareng secara santai. Jadi sangat diperbolehkan aktif di room chat, oke? Nah, kita akan ngebahas 3 hal ini sih teman-teman. Dan mostly aku nanti akan lebih banyak ngobrol tentang ke poin 1 dan kedua. Karena poin 3-nya nanti akan ada pembicara yang gak kalah jago dan menurut aku keren banget. Udah siapin materi yang luar biasa juga untuk teman-teman. Yuk, kita next. Oke, kita akan ngebahas tentang ini. Boleh next lagi? Jadi bisa dibilang teman-teman kita kalau mau PDKT itu kan harus tahu nih lawan PDKT-nya. Ibaratnya dulu misalnya kalau teman-teman mau PDKT ke calon istri atau suami, biasanya akan tanya orang tuanya bakal suka apa nih, martabak kah, gorengan kah, gitu sama. Jadi ketika kita ngomongin sekarang kita juga mau PDKT ke customer kita biar makin cuan ya, karena kita berharap adanya di situ repeat order atau rekomendasi terhadap jasa ataupun produk yang kita tawarkan, harusnya kita juga cukup mengenal gitu. Dan mengenal itu bukan cuma kita tahu nama mereka, tapi kita juga benar-benar mendalami behavior-nya mereka. Nah, di sini aku udah kasih beberapa notes update. Jadi ini adalah consumer behavior yang kita bisa lihat dari point of view CRM di tahun 2024, yang dimana ternyata kalau kita lihat ke sini kesimpulannya customer kita makin pinter, customer kita makin jago, makin kritis,
makin tahu apa yang mereka pengen, dan makin bisa menilai effort kita sebagai penyedia jasa ataupun penyedia produk gitu. Jadi kalau kita misalnya nggak terus belajar juga untuk memahami mereka, kita bisa ketertinggalan. Itu yang sangat membahayakan. So, kita bisa lihat teman-teman updates-nya di sini di malam hari ini, dan integrasi AI, personalisasi, terus juga pendekatan yang itu sifatnya proaktif ya, tidak lagi reaktif, itu penting banget dan krusial untuk kita terapkan. Nah, apalagi kita ngebahasnya dari pendekatan CRM nih malam hari ini. Jadi kira-kira kayak gimana ya? Kita boleh next, Banggi. Nah, teman-teman bisa sambil baca di sini. Wah, di sini ada Mas Romdani, terus Mbak Siti Aminah, ya, ada Mas Yuda juga, udah on cam, dan banyak nih yang lain. Thank you banget, dan ini yang terjadi teman-teman. Jadi, mereka itu, customer kita punya ekspektasi terhadap kita, dan itu terus update atau terus naik levelnya. Jadi, bisa dilihat mereka tuh punya ekspektasi personalisasi yang tinggi ke kita. Jadi udah nggak mau lagi dipanggil Gan, nggak mau lagi dipanggil apa namanya Kak aja gitu, tanpa kita menyebutkan entah nama mereka atau misalnya minimal nama perusahaan mereka gitu. Jadi kita akan dianggap lebih lebih apa ya, lebih cuek dibandingkan kompetitor ataupun brand-brand lain yang lebih effort gitu. Mau nyimpenin nama mereka, mau mungkin memanfaatkan database untuk terlihat lebih akrab, walaupun padahal sebenarnya di baliknya kita pun tahu ya, yang akrab-akrab menyapa kita ketika kita menjadi customer itu adalah brand-brand atau perusahaan yang menggunakan sistem. Nah, tapi mereka tahu effort kita, even mereka tahu kita pakai sistem, tapi mereka at least membedakan mana sih yang ada effort dan effortless gitu. Itu aja udah jadi faktor pembeda. Terus mereka juga sangat menuntut banget yang namanya kita mulai nih menghadirkan sesuatu yang canggih. Karena apa? Karena ternyata contoh ya AI gitu. Next bakal ada nih, kita akan direpotkan lagi belajar sama yang namanya virtual reality, augmented reality. Karena kalau di beberapa bidang industri itu bukan lagi AI nih yang digaungkan, tapi the next, yaitu prediksinya lebih ke virtual reality dan augmented reality. Jadi kemarin aku sempat hadir ke salah satu event beauty nih, Mbak Anggi, dan teman-teman. Wah, Nah, itu namanya yang sorry, kalau nggak salah Beauty Fest Asia, dan gini, itu tuh kayak waktu aku datang ke sana itu udah nggak pakai AI lagi gitu loh untuk customer experience ketika orang-orang datang ke booth setiap brand, tapi udah pakai VR. Itu kayak, oh my god, AI aja tuh belum kelar kita pelajari, ternyata ada yang udah menghadirkan virtual reality. Jadi kalau udah nggak perlu nih kita nyobain lipstick benar-benar pakai tester, enggak, tapi kayak cuma pakai alat gitu, mereka memprediksi alat itu, kita udah jadi kayak gini nih. Jadi kalau mau look kita cantik kayak gini, kita bisa beli produk ABCDE. Wah, aku bilang, tolong. Ternyata sebanyak itu gitu loh PR kita, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Selain dua hal tadi, itu juga sekarang kita dituntut juga teman-teman untuk lebih punya preferensi self-service, yang dimana ini angkanya cukup besar banget berdasarkan data, sekitar 71% ya, konsumen itu akan melakukan riset mandiri terlebih dahulu terhadap brand kita, terhadap produk kita atau layanan kita sebelum mereka ngontak CS kita. Bayangin kalau kehadiran kita secara digital di sosial media tidak cukup banyak informasinya. Misalnya, ketika di-compare sama sosial media atau marketplace, kompetitor kita, lebih banyak informasi yang mereka dapatkan secara mandiri, yang bisa mereka akses tanpa harus merasa bersalah kalau nggak jadi beli, gitu kan. Jadi kayak, mereka udah compare dulu nih informasi tentang kita di sosial media atau di platform digital lainnya seperti marketplace, website, dan lain-lain. Makanya kayak multi atau omni channel itu sebegitu pentingnya, dan bukan hanya dibuat tapi benar-benar di-develop. Nah, ini kan kayak ada semakin banyak ya PR-nya, harus punya berapa admin, harus punya berapa tim nih.
terus bagaimana kita juga mendeliver apa yang pengen kita sampaikan, apa yang pengen kita kasih value produk kita ke sebanyak itu gitu channel yang sekarang diminta sama si customer kita. Nah, balik lagi. Terus kita lihat poin keempat, positivity centric. Semua orang udah pintar sekarang. Mereka tahu mana brand yang bakal ngasih pengalaman yang happy, menyenangkan. Atau kayak kalau belanja di sini kayak bawaannya energinya positif gitu. Karena yang melayani juga melayani kita benar-benar dengan hati kayak gitu. Itu benar-benar akan kerasa. Karena energi atau vibrasi itu juga menular, even itu lewat ketikan aja, even itu cuma lewat naskah yang kita susun di chatbot dan lain-lain gitu. Jadi ternyata sebegitunya orang-orang sekarang nih, customer kita cenderung pengen apa ya, experience yang mereka dapetin ketika berbelanja itu lebih ke arah yang positif. Terakhir adalah, ini menurut aku menarik ya, karena mostly sekarang semua brand itu mulai beralih ke sini. Jadi campaign atau kampanye buka bisa mulai Halo, ke arah ini. Nah, halo. behavior di saat ini, halo, Teman-teman putus-putus nggak? Atau aman? Atau aku doang yang putus-putus ya? boleh dong kasih Putus, Mbak. feedbacknya Putus, di putus. room chat. Putus-putus ya? Iya, Iya, Mbak Ina, putus-putus. oke sebentar ya kita cek koneksi. Kalau sekarang masih putus-putus, Agak sedikit. oke sebentar. Oke, nah mungkin sambil nunggu nih, teman-teman, di lokasi teman-teman hujan nggak? Mungkin di tempat Mbak Ina juga hujan kayak saya ya. Jadi agak-agak gangguan jaringan nih. Boleh mungkin info, oh hujan juga karena dia. Oke sekarang wordnya udah coba diganti nih. Kalau sekarang Enggak, Kak. Oke, Surabaya gerimis. Kak Syifa, iya musim hujan bener. Bener banget. Oh, Kak Ahmad mendung aja. Kak Agus, sama dong kita Jogja hujan. Aduh, Tasik nggak hujan. Kak Samsung, boleh ya diganti nih, namanya, di rename jadi nama sama bisnisnya gitu. Jadi, saya manggilnya nggak Kak Samsung gitu. Jadi juga ada ya Kak Xiaomi. Oke, biar gampang, biar lebih akrab kita, asik. Kak Yuda, Jogja gerimis, wah Bekasi mendung, mendung kak, semendung hatiku, Kak Haris. Kenapa kok hatinya mendung, Kak Haris? Diceriakan dong. Bisa, Ci. Senyum ceria gitu. Wah, Cirebon cerah. Waduh, Kak Eva, Cirebon cerah sekali ya. Oh, how. Kak Nerika, Malang deres. Kalau saya di, oh tadi derasnya sudah, sekarang tinggal gerimis-gerimis syahdu sih. sekarang kedengeran nggak ya? Oke, Coba agak panjang coba Mbak Ina. semua. Apakah masih putus-putus? Ini udah coba Oke, nih networknya. Oke, kita lanjut. oke sudah. Terima kasih Mbak Anggi. Baik, terima kasih teman-teman. Ya. Nah, yang terakhir teman-teman, ini perlu memperhatikan Loh, masih ya. putus-putus ternyata Mbak Ina. Iya Mbak Ina. Ya teman-teman juga putus-putus ya Mbak Ina. Oke, kayak ini juga putus-putus. Iya nih kayaknya benar-benar jaringannya deh. Oke. Mungkin bisa sambil asal jangan putus silaturahmi. Aduh, duh. Kak Wildan bener Kalau banget. sekarang nih, halo, semoga ya, semoga suaranya Oke, atau audionya nyambung. oke, kita coba ya. Nanti kalau putus-putus lagi kita kode Mbak Ina. Oke, ini aku udah coba ini koneksinya. Oke. Oh, masih putus-putus ya. Ampun, Iya, hujan teman-teman. Oke, oke. lanjut dulu kalian Mbak Anggi ya. Boleh. Next Oke, ya. ya. Dan PR kita juga lebih ke sustainability ya teman-teman. Jadi gimana? Siap Kak Syifa. Kita juga dituntut untuk mulai nih
dalam apa namanya campaign ataupun apapun nanti yang akan kita lakukan ternyata arahnya itu juga harus ke sesuatu yang sifatnya karena itu disukai benar disukai adalah yang bukan juga Hmm, agak banyak parah nih Mbak Ina, apa. agak parah Oke sebentar ya coba. putus-putusnya. Iya, iya kayaknya ini ya putus-putus ya. Oke, wow, kaget saya. Ternyata sudah ada 96 orang. Baik, mungkin videonya ditutup. Coba, iya, mungkin Mbak Ina nggak usah pakai video gitu ya, nggak usah open cam. Benar Mbak Bu Reni, betul sekali. Oke, sambil nunggu mungkin. Baiklah, mungkin teman-teman di sini ada yang udah mulai mencoba pendekatan pada pelanggan-pelanggannya. Apakah sudah ada? Wow, mencapai 100. Ini penuh, karena kapasitasnya memang cuma 100. Oke, sudah. Wow, keren Kak Har tadi. Informatika. Pendekatannya berujung curhat. Baiklah. Jadi itu adalah sebuah cobaan tim CS ya. Kalau tim CS ramah banget, customer curhat. Kalau tim CS-nya biasa aja, kadang-kadang orang persepsinya kalau jawabnya agak-agak kurang ramah mungkin ya. Namanya itu kan persepsi sebenarnya ya. Karena bahasa tulisan kadang-kadang disalahpahami, ya kan? Halo Data halo. ada tapi belum diolah, Kak. Oke. Oh, halo Mbak Ina. Kalau aku coba pakai laptop aja ya. Kalau ini Oh, boleh, kira-kira boleh. lancar nggak ya suaranya? Sorry ya Lebih teman-teman. ini, lebih stabil sih. Oke, udah kita pakai ini dulu Boleh. aja ya. Oke, terima Boleh. kasih dan aku mohon maaf banget teman-teman untuk networkingnya. Oke, sekarang kita lanjut dulu ya. Nah, boleh kita ke slide sebelumnya dulu Mbak Anggi? Oke. Oke, nah sustainability itu yang ternyata juga menjadi hal yang disukai. Nah, kan kita mau PDKT nih kalau kata Mbak Anggi tadi, teman-teman. Jadi kayak kita harus tahu dulu nih mana yang sekiranya nanti bisa kita kawinkan dengan strategi kita. Dan boleh kita lihat data di next. Oke, boleh kita lihat ternyata perusahaan nih yang mengadopsi CRM itu meningkatkan penjualan tinggi banget ya, lumayan 29% dan produktivitas tenaga kerja kita itu sampai 34%. Ini faktanya dan ini kalau benar-benar diimplementasikan benar-benar membawa apa ya, bisa jadi keran profit yang lumayan banget untuk customer retentions-nya kayak gitu. Makanya kayak walaupun awalnya sangat ribet banget rasanya ya, kita migrasi data ke platform CRM. Aku juga pernah apa ya, ada di posisi itu dan aku akui memang tidak semudah itu gitu. Tapi daripada terlambat teman-teman, saranku adalah kita ada baiknya memperhatikan customer retention dan juga mulai migrasi ke arah situ. Boleh kita next Mbak Anggi? Nah, terus teman-teman, updates-nya adalah kita nggak boleh lupakan younger generations karena ternyata dua generasi ini memegang dominasi populasi kelompok yang paling banyak dan juga dominan di Indonesia saat ini, bahkan di dunia. So, bayangin kalau kita masih pakai cara yang lawas. Masih relevan ketika memang mereka Gen Z atau milenial ini bukan target market kita, tapi ketika mereka ini adalah yang termasuk dari target market kita, even itu yang utama ataupun yang misalnya, sekunder gitu, kita tetap harus mikirin younger generations ini, karena consumer behavior-nya udah beda banget, ya. Boleh kita next lagi, Mbak Anggi? Nah, teman-teman di sini aku mau minta di 2 slide, yang akan kita tampilkan ini untuk teman-teman benar-benar baca dulu, cermati, pahami, kalau perlu difoto atau di-screenshot. Karena apa? Nanti kita bakal coba diskusi. Kita akan coba nih teman-teman cari ya top 2 atau ya bisa kita bilang kira-kira sekarang di bisnisnya teman-teman itu
mana sih yang paling mendominasi nih generasinya. Jadi kita coba melihat dari ada 6 ya di sini. Boleh next juga Mbak Anggi? Oke, next dulu. Nah, bisa dilihat di sini ada 2 apa namanya, halaman dan coba teman-teman lihat, kira-kira nih bisnisnya teman-teman atau usaha yang sekarang teman-teman sedang jalani itu lebih ke arah mana nih? Siapa sih, pembelinya? Atau siapa sih yang menentukan keputusan untuk melakukan transaksi atau pembelian? Ya, kita boleh ke slide sebelumnya dulu Mbak Anggi? Sebelumnya. Iya, apakah generasi, Z, yang di mana dia ini yang pertama ya, jadi kayak bisa dibilang, mmm, Gen Z itu malah yang pegang urutan pertama, disusul dengan milenial. Jadi kayak usia produktif di Indonesia, sekarang itu yang mendominasi adalah 2 generasi ini. 2 generasi ini biasanya disebut sama pakar itu adalah younger generations. Dan perilaku belanja mereka, preferensi digital mereka, itu juga sangat-sangat berbeda dengan generasi di atasnya. Nah, kita bisa lihat teman-teman, bayangin kalau di sini ternyata perilaku belanjanya si Gen Z itu dipengaruhi fenomena FOMO. Nah, makanya sekarang kan kita sering banget ngeliat Labubu, coklat Dubai itu sebanyak itu. Padahal banyak yang recreate di Indonesia ya, coklat Dubai, tapi tetap laku. Kemarin aku buktiin, aku kan tinggal di Jogja. Terus mampir ke Pakuwon, ada yang jualan. Kita juga ngantri juga di situ, padahal itu yang versi KW kesekiannya gitu. Tapi itu dimanfaatkan dengan sangat baik oleh pelaku bisnis F&B untuk, oh ya udah, ini trennya. Dan karena generasi Z ini emang tipikalnya adalah FOMO dan mereka memang tech savvy, terus digital native, dari sananya mereka udah kayak masih dalam perut aja mereka udah ngerti gimana caranya nanti, pakai platform digital karena emang sudah sebegitunya gitu. Jadi, nah ini yang perlu kita perhatikan juga. Terus bisa dilihat yang poin nomor 2 ya, siapa yang di sini tergolong millennials gitu. Bisa dilihat nih perilaku Aduh. belanjanya juga ya lebih terancana, terus lebih fokus dibandingkan si Gen Z. Dan mereka lebih tertarik ke hal-hal yang sifatnya investasi digital dan lain-lain, lebih tertarik ke sistem, lebih tertarik ke sesuatu yang sifatnya, bisa membantu efektivitas dan efisiensi kerjanya mereka, kayak gitu. Jadi, bisa kita perhatikan ini akan sangat beda banget sih ketika kita, memperlakukan mereka dengan cara yang masih konvensional. Nah, ini nih, gap-nya ada di sini. Ketika ternyata sekarang usia produktif di Indonesia didominasi sama 2 generasi ini, tapi kita masih pakai cara lawas gitu, masih nge-chat-in mereka satu-satu, adminnya kita perbanyak nih, terus satu admin kita kasih jatah ngontak yang ini, terus kayak benar-benar tidak ada personalisasi, terus ya tadi gitu ya, kita nggak berusaha untuk ngasih experience yang beda dan positif. Ya mohon maaf gitu, mereka sangat-sangat kritis. Nah ini yang harus kita hati-hati. Boleh kita next? Sekarang aku minta ke semuanya, Mbak Nadia Ayu, Mbak Eni, Mbak Siti Aminah, Mbak Syifa, Mas Pratama. Coba kita boleh next, dulu Mbak Anggi? Coba Oke. teman-teman, menurut teman-teman di sini, customer-nya teman-teman di bisnis sekarang itu didominasi generasi apa? Kita survei singkat dulu aja, oke? Aku Gen Z tapi sifat milenial, tos kita. Oke, wah ada juga yang Gen X, oke. Nah, ini menarik nih, milenial itu younger generations, Gen X itu udah kayak, orang tua kita ya. Nah, oke oke, menarik menarik. Oke, nice banget ada perubahan, padahal dulu misalnya ibu-ibu gitu kan, oke. Menarik banget teman-teman, jadi ini adalah bentuk ikhtiar kita untuk, oke kita sekarang nilai dulu, posisinya sekarang di mana nih? Sip, karena gini, ketika kita tahu nanti lawan bicara kita siapa, behavior-nya apa, media habit-nya seperti apa, terus sosial media yang dia pakai apa, kita bisa menentukan strategi yang pas, termasuk strategi CRM-nya teman-teman. Karena
lintas generasi ini sangat kompleks gitu. Jadi kita bisa nentuin nanti mana yang harus dipanggil Kak, mana yang harus dipanggil, apa namanya, Pak, Bu. Karena aku pun milenial ya, tapi kalau dipanggil Bu ketika aku jadi customer kok aku kayak tersinggung. Padahal udah ibu-ibu juga gitu, tapi ya, di situlah seninya kita ber-CRM nanti dan ini akan menjadi pondasi atau landasan yang menurut aku lumayan signifikan untuk nanti kita menentukan tools CRM apa yang akan kita pakai, bagaimana bahasa yang akan kita lakukan, dan lain-lain. Oke, thank you banget. Kita next dulu karena ini waktunya sudah hampir habis. Nah, lintas generasi ini teman-teman membuat ada gap generations di situ yang membuat kita harus makin lebih kreatif sebagai seorang provider. Ya, kita sebagai provider jasa ataupun produk, di sini harus lihat dulu, oke, langkah strategis CRM apa yang akan kita ambil untuk menjembatani perbedaan lintas generasi ini. Nah, ini sebenarnya keahliannya ada di pembicara kedua juga nanti ya. Dan bisa kita tanya juga ke Mbak Anggi, karena Mbak Anggi juga sangat-sangat tahu dan bisa merekomendasikan kita kira-kira kalau generasi, kok sekarang yang ini dan ini, apa nih gitu. Cuman sebelum kita ke pembicara kedua dan juga nanti kita mungkin ada diskusi lebih, intens lagi bareng tim Pancake Indonesia, di sini diwakili sama Mbak Anggi, teman-teman boleh lihat dulu di next slide ya. Wah, ramai sekali room chat-nya, aku suka sekali yang kayak gini. Nah, ini teman-teman pentingnya CRM yang kita lihat dari data consumer behavior yang ternyata, oh ternyata personalisasi berdasarkan karakteristik generasi itu penting. Terus juga kita perlu lihat, oh otomasi untuk generasi yang sudah melek teknologi atau younger generations itu juga sangat penting gitu. Karena bayangin aja mereka itu lebih suka kita pakai chatbot dulu sebelum kita beneran terkoneksi sama admin yang manusianya gitu, karena tadi mereka masih survei compare dulu kita sama yang lain, kayak gitu. Terus yang ketiga, ada juga retensi pelanggan yang loyal. Di sini bisa dilihat tadi yang apa namanya, audiens atau target marketnya lebih ke Gen X dan baby boomer ya. Ini yang bisa teman-teman lakukan. Ternyata program loyalitas itu masih sangat relevan. Terus juga komunikasi personal yang sopan itu juga sangat diharapkan. Jadi jangan sampai kita salah panggil gan gitu ke generasi yang X dan boomer itu udah kayak sorry banget, sorry to say itu sangat-sangat, red flag banget. Terus poin 4, adaptasi terhadap perubahan preferensi juga, dan yang kelima data driven. Yang ini, apa ya, akan mempermudah kita gitu, karena kita akan bisa nanti menentukan langkah strategis ke depannya seperti apa. Oke, boleh kita next dulu? Nah, kenapa kita harus mulai sekarang? Ini aku udah rangkum dari sebanyak itu yang, apa namanya, challenge-challenge yang akan kita hadapi ke depannya, teman-teman. Jadi berdasarkan data, 74% pelanggan itu ngerasa frustasi ketika kita sebagai provider layanan tidak memberikan sesuatu yang sifatnya itu personal, ya. Terus juga berdasarkan data dari Forbes, bayangin perusahaan yang menggunakan CRM omnichannel ya, itu bisa meningkatkan kepuasan pelanggan atau satisfaction-nya customer itu sampai 91%. Ini angkanya hampir sempurna loh, mendekati 100. Jadi menurut aku ini sesuatu yang sangat penting banget untuk kita bawa ke meja rapat. Karena ini sumber salah satu customer retention itu adalah keran yang apa ya, bisa dibilang keran yang nggak kalah menarik dibandingkan customer acquisitions gitu, bahkan lebih murah biayanya. Nanti kita bisa diskusiin ini juga, gimana sih memaksimalkan customer retentions gitu dengan strategi ABCDE dengan pembicara kedua pastinya. Oke, terus yang ketiga, industri CRM global diproyeksikan mencapai 96,5 miliar dolar pada tahun 2027. Aku senang banget lihat data luar teman-teman karena memang sorry to say, kadang Indonesia itu ketinggalan informasi, teknologi, dan lain-lain itu bisa 2 sampai 3 tahun gitu. Makanya kayak, oh seneng nih lihat, oh ternyata proyeksi industri CRM ke depannya itu bakal oke banget. Guys, sebelum langganan pancake makin mahal, jadi ada baiknya kita mulai dari sekarang. Karena aku itu udah compare banyak CRM tools gitu. Menurutku memang Pancake itu yang paling affordable dari segi harga ya. Apalagi kan kalau aku memang marketnya atau klienku kebanyakan memang masih yang
di bawah zona UMKM atau baru lepas dari zona UMKM gitu. Jadi menurutku ketika melihat data CRM yang global ini nanti bakal berkembang pesat dan akan mencapai angka sekian, kita harus mulai sekarang. Kalau enggak nanti kita akan terlambat dan mungkin biaya omnichannel di situ udah akan sangat tinggi gitu. Oke, kita next lagi. Kayaknya udah dulu kali ya. Oke, kita next dulu Mbak Enggi. Ini beberapa contoh penerapan, nanti teman-teman bisa lihat lagi materinya, bisa minta ke Mbak Anggi aja ya. Karena ini udah waktunya untuk pembicara kedua masuk, mohon maaf sekali. Nanti kita lanjut lagi di sesi diskusi, atau kapanpun teman-teman mau japri lewat sosial media juga sangat boleh. Aku senang banget diskusi dan making friends. Oke, Mbak Anggi itu dulu deh dari aku. Nanti kita akan lanjut lagi di sesi diskusi. Sorry Oke, banget untuk Mas Wahyu ya, waktunya aku ambil sedikit. Atau Thank mau lanjut juga nggak apa-apa Mbak Ina. aman nih. Masih Saya bisa, jadi masih penggembira aja di bisa. sini. Aku kembalikan ke Mbak Anggi dulu. Thank you teman-teman. Oke, terima kasih banyak Mbak Ina. Aduh, seru banget ya teman-teman. Sayangnya, keterbatasan waktu, jadi kayak harus kita akhiri dulu di sini untuk sesinya Mbak Ina. Nah, tadi yang udah disampaikan sama Mbak Ina ya, jadi pentingnya nih kita tahu dan kita bisa pastikan dulu kita tuh mau nargetin pelanggan dari generasi apa. Jadi kita bisa pahami karakternya, kemudian kita bisa melakukan pendekatan personal yang lebih sesuai gitu ya. Nah, sekarang kita akan melakukan pendekatan komunal. Oke, dengan Mas Wahyu Teguh. Sebentar, Mas Wahyu yang akan share screen ya. Nah, Mas Wahyu ini mungkin beberapa teman-teman di sini udah kenal ya, tapi untuk yang belum kenal, beliau adalah seorang CRM ecosystem designer. Jadi, beliau itu merupakan mentor untuk bisnis-bisnis yang pengen ngedesain kebutuhan mereka dalam ngebangun hubungan gitu dengan pelanggannya. Nah, kabarnya saat ini beliau jadi Bang Toib karena jarang pulang saking sehari-harinya beliau ini keliling Indonesia untuk mentoring terus-terusan gitu. Bener nggak ya nih? Halo Mas Wahyu. Halo Mbak Anggi, ya bener banget ini belum pulang-pulang ini. Ini juga Aduh, masih di luar. gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mbak Anggi. Sehat. Oke, Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah. Wah, keren-keren. Nah, untuk teman-teman di sini mungkin yang mau apa namanya, mau mentoring gitu ya, mau diajarin, mau dibina gitu sama Mas Wahyu, itu juga bisa banget. Nanti tinggal ngubungin Incentric gitu. Nah, Mau untuk dong, teman-teman, mau. Boleh. Mau di mentoring atau mementoring Mbak Ina? ini mentor atau mentor ya? Gimana mau join Insentrik juga? Betul enggak? Nah, kalau teman-teman mau ada yang mau di-mentoring, boleh banget loh. Nanti nanti habis sesi bisa tanya-tanya kontaknya Incentric ke CS Pancake Indonesia juga gitu. Atau mungkin Mas Wahyu akan share nomornya Incentric itu juga boleh. Oke, sekarang monggo Mas Wahyu silakan. Oke, baik. Share screen udah di request Mbak Anggi. Oke, sambil Sudah nunggu friends requestnya, mungkin tadi udah dikenalin ya sama Mbak Anggi. Kalau ya namanya Wahyu Teguh gitu ya, bisa dipanggil Mas Wahyu, bisa dipanggil Teguh, jangan dipanggil Bambang, nggak ada Bambang-Bambangnya. Nah, Bang Bang. tadi juga tadi dikenalin juga CRM Ecosystem Designer. Ini apa lagi ya? Baru ngomongin CRM, baru ngomongin personalisasi, baru ngomongin teknologi. Ini udah ada lagi CRM Ecosystem, apa lagi gitu. Nah, jadi kalau di Incentric kita membagi tahapan CRM itu menjadi 4 gitu ya. Ini intermezzo dulu sebelum kita masuk ke materi. Jadi kalau kita ngomongin CRM itu ada level 1, level 2, level 3, level 4. Level 1 itu standarisasi dulu. Kita berangkat dari komplain. Chat-chat yang belum dibales, lama balesnya itu dipercepat lagi. Komunikasi yang belum standar, masih cuek, masih bahasanya random banget. Kayak tadi sih yang disampaikan Mbak Ina, ada yang dipanggil Bu, ada yang panggil Kak gitu ya, atau mungkin dipanggil Kak semua gitu ya, walaupun umurnya udah 60 tahun, itu kita standarisasi. Jadi tahapan pertama kita benerin dulu gitu ya, sambil sambil apa ya, mengurangi komplain-komplain yang ada gitu ya. Itu tahapan pertama. Tahapan kedua itu masuk ke personalisasi seperti yang disampaikan Pak Ina tadi. Ada yang dipanggil Kak, ada yang dipanggil Bu, kapan kita ngambil manggilnya Bapak gitu ya. Terus kemudian kita bisa manfaatin teknologi untuk ngobrolin tentang
makanan kesukaannya, ngobrolin tentang film favoritnya, itu personalisasi gitu ya. Jadi bahasanya itu nggak melulu soal produk, tapi memang sudah bahasanya itu ya customer banget gitu ya. Kalau customernya suka kucing ya kita ngobrolin kucing kayak gitu. Itu tahapan nomor 2, personalisasi. Nah, tahapan nomor 3 itu co-creation. Nah, ini yang saya akan bahas nanti ya tentang pendekatan secara komunal. Jadi kalau tadi pendekatannya secara personalisasi, one on one gitu ya, satu persatu. Nah, yang di co-creation ini kita mulai melibatkan customer kita secara masif gitu ya, secara komunitas. Nah, ini juga ada frameworknya, ada polanya gitu ya. Ini tuh masih nyangkut tentang CRM juga. Nah, baru di tahapan keempat kita mulai bangun ekosistem seperti itu. Jadi untuk membahagiakan customer kita itu nggak harus kerja sendirian gitu ya. Kita nggak harus ngeluarin effort semua tim kita maksimalin di situ. Tapi kita bisa bangun ekosistem. Kita bisa libatin brand-brand yang lain, kita bisa libatin instansi yang lain untuk memberikan benefit yang lebih untuk customer kita kayak gitu. Jadi kalau di saya cara ecosystem designer itu ya mendampingi teman-teman gitu ya mulai dari level 1, level 2 sampai level 3 dan 4 gitu ya. Jadi intinya ya kita bareng-bareng lah gimana berpikir gitu ya customer kita tuh biar lebih happy, biar mendapatkan benefit yang lebih dari apa yang sudah mereka bayarkan. Soalnya kita believe kan, pasti believe. Kalau customer happy itu pasti balik lagi, pasti repeat order, pasti rekomendasi dan seterusnya. Jadi ingat teman-teman ya, kalau kita ngomongin CRM ya memang goalsnya adalah itu ya, transaksional ya, repeat order, loyalitas dan seterusnya. Tapi fokus kita bukan ke sana, fokus kita membahagiakan customer seperti itu. Oke, Banggi, ini slide-nya udah muncul kan? Belum. Oh belum? Bisa? Nah, ini baru. Nah, ada. Oke. Oke, nah ini tadi saya Oke. ditodong 2 materi. Ada masa ngomongin teknologi sama pendekatan komunal. Ini yang mana dulu nih kira-kira enaknya? Mau yang Mungkin teknologi dulu apa pendekatan community dulu? komunal ya. Mungkin pendekatan komunal dulu. Jadi Oh nanti dulu. kalau nggak sempet ya udah. Kalau nggak sempat saya lempar ke Mbak Anggi. Umpan lambung, umpan lambung. Ya. Oke, baik teman-teman. Ngomongin tentang pendekatan CRM secara komunal ya. Jadi kalau tadi sempat saya singgung, kalau ini ada di level nomor 3 gitu ya. Pendekatannya nggak cuma personal, satu persatu, orang per orang, tapi udah nyangkut komunitas. Nah, saya mau berangkat dulu dengan concernnya atau mungkin latar belakang gitu kalau di makalah. Jadi seperti yang udah diceritakan Mbak Ina tadi, ya teknologinya udah ugal-ugalan begitu cepat gitu ya. Kalau kalau kita mungkin sekarang masih bahas AI, tapi di luar sana sudah ngomongin tentang augmented reality, ngomongin tentang virtual reality dan seterusnya. Nah, itu ini berdampak sama behaviornya customer. Nah, ini sebenarnya materi Mbak Ina saya nyolong-nyolong sedikit ya untuk intro ya. Dampaknya adalah satu itu di behavior sebagai marketer, dua itu sebagai consumer. Nah, saya mau bahas di marketing dulu. Kalau kita ngomongin digital marketing tahun 2009, tahun 2008, terus kemudian tahun 2010-an awal gitu ya. Ini lama banget ya. Semoga bisa ngikutin ini saya dongeng dulu di masa lalu. Itu zamannya zaman-zaman digital marketing itu ya community gitu. Kalau zaman dulu mungkin kenal Kaskus, tadi sempat Mbak Ina dipanggil Gan itu Kaskus banget. Itu orang-orang jualan di situ, ngeliat review di situ, tanya-tanya sama temen di situ, jualan lebih deket. Mereka satu komunitas jualnya bener-bener ke komunitas dan seterusnya. Itu community marketing zaman itu memang lagi kuat-kuatnya. Dan semakin ke sini, semakin geser, terus kemudian Facebook masuk, terus kemudian ada iklan di situ, Facebook Ad masuk. Behavior marketernya beda gitu. Yang awalnya mungkin menurture sebagai komunitas gitu ya, bener-bener ada interaksi di situ, ada kedekatan antara seller dan juga buyer. Tiba-tiba marketer itu fokusnya ngiklan, bikin konten diiklanin, punya produk ini diiklanin, dijejelin gitu ya. Udah mulai disuapin terus tuh si customer, bukan dijalin relationship-nya. Jadi setiap saat kita nyekrol sampai sekarang pun ada iklan, ada iklan, ada iklan dan seterusnya. Itu behaviornya seperti itu. Nah, sampai geser ke sini pun si marketer ini pun juga bukan membangun interaksi ke customer, tapi berkelahi dengan algoritma. Gimana caranya biar FYP, gimana caranya biar orang mau ngeklik, biar retensinya tinggi untuk watch time-nya dan seterusnya. Jadi marketer sekarang itu jarang mikirin customer, mikirinnya itu gimana caranya biar customer itu informasinya masuk seperti itu. Nah, efeknya adalah ke customer itu semakin lama semakin information overload bahasanya. Makin banyak informasi yang masuk, akhirnya makin bias gitu ya. Kalau mungkin mau percaya sama produk, akhirnya kalau cuma hanya ngelihat dari iklan ya nggak masuk gitu. Akhirnya kayak tadi yang disampaikan Mbak Ina, orang-orang lebih suka untuk ngelihat review dulu, tanya temen dulu dan seterusnya gitu. Nah, makanya kenapa CRM ini jadi sangat penting soalnya
trust-nya ke customer, trust-nya marketer, kok jadi kebalik ya, trust-nya consumer ke marketer itu makin lama makin menipis gitu ya. Ngelihat cuman produk doang itu nggak akan langsung beli, pasti akan tanya dulu ke orang-orang yang sudah pakai seperti itu. Makanya buat teman-teman ya mulai membangun ya kedekatannya itu secara customer itu secara personal juga gitu ya, secara lebih dekat gali kebutuhan customer seperti apa. Nah, itu dari sisi marketing ya, marketernya. Nah, sekarang dari sisi konsumernya. Nah, ini saya mau bahas sedikit tentang psikologi. Jadi kalau kita lihat ya, perkembangan teknologi yang sangat cepat, kita ngelihatnya mungkin dari tahun sekitar 2014-an ya, di mana smartphone waktu itu sudah mulai terjangkau untuk semua kalangan ya. Waktu itu Xiaomi 1S masuk, saya beli waktu itu, war 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 flash sale di situ, saya ingat banget. Nah, itu orang-orang sudah mulai gampang banget ngakses internet dibandingkan tahun 2013 ke bawah gitu ya. Orang-orang yang punya komputer doang yang bisa ngakses. Nah, yang terjadi adalah orang-orang semakin sibuk sama dunianya sendiri. Orang-orang udah sibuk sama HP-nya gitu ya, ngeliatin terus, udah mulai nggak ada interaksi secara sosial, mulai berkurang. Ditambah lagi tahun 2020 makhluk pandemi masuk gitu ya. Akhirnya orang-orang semakin terisolir karena nggak ada interaksi. Nah, ada studi yang menarik dari AS ya, katanya studi itu mengatakan kalau 61% ya, berarti lebih dari setengah itu pemuda sekarang, nggak pemuda doang, mayoritas mayoritas pemasyarakat kita itu mulai terisolasi secara mental. Jadi mulai ada depresi di situ, mulai tertekan di situ, mulai butuh dan kangen yang namanya berkomunitas, mulai kangen yang namanya kumpul-kumpul seperti itu. Itu di luar negeri, tapi saya yakin di Indonesia pun juga banyak yang kayak gitu. Ya untungnya masyarakat kita itu masih guyup ya, ya masih sering bancaan bareng, masih sering ronda bareng, masih sering ngerumpi bareng, gosip bareng dan seterusnya. Tapi di kota-kota besar itu sepertinya sudah trennya ke arah sana gitu. Orang-orang sudah, anak-anak muda zaman sekarang mungkin tadi kalau disebutkan milenial 27%, Gen Z-nya 27% customer kita ya, terus kemudian milenial 25%, itu juga kebanyakan mungkin udah sibuk sama dunianya seperti itu. Nah, makanya ketika brand lain melakukan strategi marketing yang hanya menjejalkan informasi ke customernya, tapi kita melakukan pendekatan yang lain, melakukan pendekatan secara personal, melakukan pendekatan secara komunal, menjadi berbeda di antara brand-brand yang lain, itu akan lebih nancep ke customer. Karena tadi customer kita itu makin ke sini makin makin apa ya, makin rindu dengan kumpul-kumpul tadi itu, makin rindu dengan punya circle yang mensupport mereka seperti itu. Contoh kita ngelihat deh, yang baru-baru ini ya, mungkin ini sering saya ceritakan ya di klien-klien dan juga di acara. Jadi saya nyontoh itu brand Tavi ya dari Paragon. Yang dilakukan Tavi itu menarik. Jadi mereka itu ketika bikin booth ya, open booth entah itu di CFD atau mungkin di acara yang lain, hampir jarang gitu ya untuk bahas produknya dia, karena produknya lip tint, lip gloss, ya something yang berhubungan dengan bibir gitu ya, sama blush on juga. Mereka jarang bahas itu. Yang mereka bahas justru kadang-kadang grooming kucing, yang mereka bahas itu kadang-kadang icing cake, masak bareng, terus kemudian ada mensponsori konser senja dan seterusnya. Jadi mereka masuk ke komunitas-komunitas anak muda itu, mereka masuk. Nah, ini kalau brand besar aja melihat seperti itu gitu ya, pentingnya sebuah komunitas ya, kenapa kita nggak melakukan juga gitu ya. Melakukan pendekatan personal iya, melakukan pendekatan secara komunal juga iya gitu ya, karena itu eh, bisa menguatkan komunikasi kita ke customer gitu ya, nggak cuman ke customer ke brand aja, tapi sama customer juga akan kuat, karena tadi secara psikologis juga juga udah ada studinya ya, orang-orang semakin ke sini akan kembali ke bentuk marketing yang awal, yaitu berkomunitas dan juga word of mouth seperti itu. Ini concernnya dulu yang pengen saya angkat gitu ya. Nah, sekarang eh, harus seperti apa nih kita dari sisi brand owner? Nah, yang pasti ya alur komunikasinya, alur relationship-nya, alur CRM-nya, kita harus dua-duanya pendekatannya. Ada yang pendekatan personal ya, satu persatu tadi ya, ya ditanya satu persatu, feedbacknya seperti apa, harapannya seperti apa, pain gain-nya customer seperti apa, ekspektasinya kayak gimana, itu kita tanyakan ke mereka. Terus kemudian kita berusaha sebaik mungkin memenuhi ekspektasi mereka dan juga memberikan wow experience yang gitu ya, yang bisa menambah loyalitas mereka. Jadi satu persatu kita benar-benar jalin kedekatannya. Ya, contoh misalnya sederhana gitu ya, kita eh, belajar dari
tukang sayur gitu. Kalau tukang sayur di komplek kita dekat sama ibu-ibu, oh ibu ini rumahnya di sini, anaknya kerja di situ, terus sekarang lagi mungkin kelahi sama tetangganya, gosip ini, gosip itu, mereka tahu gitu ya. Sampai detail gitu kalau kita ngelihat tukang sayur. Terus kemudian kalau misalnya ada tukang sayurnya libur gitu, terus kemudian digantikan tukang sayur yang lain, mungkin kadang-kadang juga ibu-ibunya juga ya mungkin beli tapi nggak banyak gitu ya, ya seperlunya aja. Tapi kalau mungkin tukang sayur yang tadi balik lagi ya mungkin kadang-kadang nggak butuh pun akhirnya ya beli gitu ya, karena ada efek suka gitu ya, karena tahu secara personalnya masing-masing customernya. Nah itu eh, perlu kita gali masing-masing orang itu seperti apa behaviornya ya, tadi ya pain gainnya, terus kemudian preferensinya, hobinya, makanan kesukaannya, warna favorit, minuman favorit ya, Mafa, Mifa, itu sebisa mungkin kita tahu. Jadi kita bisa melakukan pendekatan secara personal. Dan itu nggak mungkin kalau kita nggak butuh yang namanya teknologi CRM. Ya mungkin kalau customer kita cuma 10, ya enak aja. Oh ibu ini seperti ini karakternya. Oh yang bapak itu kayak gini. Oh yang mas ini sukanya ini itu gitu ya. Kita gampang banget kalau customer kita cuma 10. Tapi kalau customer kita udah 100, 500, 1000, gimana caranya kita ngenalin satu-satu kalau kita nggak catat? Gimana kalau caranya tim kita bisa tahu customer kita kalau kita nggak punya database? Jadi salah satu fitur atau kebutuhan CRM yang paling utama itu adalah penyimpanan database customer secara komplit gitu ya, komprehensif seperti itu. Nah, saya ngelihat di Pancake ya gini, ini saya sama Mbak Ina sama udah riset beberapa produk dan nyoba juga. Jadi ada beberapa produk yang customize, salah satunya Pancake. Ada satu yang bisa customize tapi butuh tim IT karena memang rumit gitu ya, karena harus develop add-on sendiri. Nah, Pancake ini sangat gampang banget untuk di customize. Ya, teman-teman mau nyimpan, oh Bapak ini ukuran nomor sepatunya berapa sih? Oh Bapak ini suka cake yang warna apa sih? Itu bisa di Pancake disimpan di situ karena fully customize sesuai dengan kebutuhan bisnis. Nah, itu makanya jadi perlu banget ketika kita ngomongin tentang pendekatan personal dan ngomongin tentang teknologi gitu ya. Harus harus benar-benar bisa kesimpan semua. Nah, itu yang personal. Terus kemudian kita juga harus melakukan pendekatan secara personal gitu ya sebagai seorang atau mungkin pemilik brand. Kenapa? Soalnya kedekatan kita kalau cuman hanya ke customer aja, kalau cuman dua arah ke customer itu masih belum kuat. Jadi kita harus menguatkan ya interaksi kita itu nggak cuman kita ke customer, tapi juga customer ke customer itu kita kuatkan. Nah, caranya gimana ya? Caranya kita harus building community. Kita harus bahasanya itu kalau saya bilang membangun rumah gitu ya. Untuk mereka itu kumpul di situ, ngobrol di situ, saling interaksi di situ, ya curhat masalah apapun di situ. Nah, bahkan kalau misalnya dari sisi perusahaan butuh R&D nih, butuh feedback langsung nih, itu bisa langsung ke komunitasnya. Jadi nggak butuh lama-lama lagi bikin survei atau apa, langsung lempar aja ke komunitas pengennya apa gitu. Itu akan sangat cepet banget kita Kak, untuk dapat feedbacknya. Nah, salah satu brand yang pakai ya yang menarik kalau menurut saya itu kayak si Aero Street sama Ground Studio, itu komunitasnya terbentuknya cantik banget. Jadi mereka ketika mau riset development produk, mereka tinggal tinggal lempar aja ke sosial media gitu, mereka udah dapat feedback yang banyak. Ground Studio mau bikin tas, tumblernya mau ditaruh di belakang apa ya? Di belakang, di luar apa di dalam, itu udah langsung dapat feedbacknya. Talinya mau ukurannya yang panjang apa yang pendek, warnanya yang cerah apa yang gelap, itu langsung dapat feedbacknya. Dan ketika produknya jadi, itu juga udah langsung market fit banget gitu ya, nggak usah di testing lagi. Nah, itu kekuatannya ketika kita building community. Jadi dari brand itu mendapatkan feedback yang cepat gitu ya, dan komunikasinya atau mungkin interaksinya sangat kuat sama customer. Dan dari sisi customer itu juga punya rumah, punya wadah gitu ya untuk orang-orang yang satu satu frekuensi gitu ya, satu purpose seperti itu. Nanti saya coba akan bongkar frameworknya seperti apa. Nah, ini 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 mungkin semoga teman-teman nggak bosen ya, karena setiap setiap saya ngomong pasti patokannya ini. Jadi saya ngambil ngambil ini dari Harvard Business Review ya, Pyramid of Value. Jadi ketika seorang customer memberikan currency yang paling berharga dari mereka, yaitu trust-nya ya. Jadi kalau kalau ada transaksi jual beli ya, saya ingin teman-teman memahami ya, yang mereka berikan itu bukan cuma nominal, bukan cuma uang, tapi trust-nya ikut. Kenapa? Soalnya orang yang beli itu pasti punya problem dan mereka percaya produk kita, layanan kita itu bisa solving problemnya mereka.
Jadi mereka mempercayakan uangnya ke kita gitu. Jadi jangan sampai kita itu cuma melihat, oh customer kita tuh ngasih uang kita 100.000, 200.000, enggak gitu, lebih dari itu. 100.000 per trustnya, 200.000 per trustnya. Kita sudah membayarkan trustnya, membayarkan 100.000-nya dengan produk kita. Tapi kita masih belum membalas trustnya itu, kita masih belum membalas apa ya, kepercayaan mereka itu dengan sesuatu yang lebih seperti itu. Nah, dari piramida ini kita coba belajar ya. Jadi matematika sederhana ini yang biasa disampaikan guru saya Mas Satya ya. Jadi kalau misalnya satu matematika customer ya, 1 tambah 1 sama dengan 2, artinya customer bayar 100.000 dapat produk 100.000, itu masih di tahapan fungsional aja. Ya, orang beli beli pancake gitu misalnya ya, contoh Bang Gi. 135.000 per bulan cuma dapat layanan doang, ya itu ya udah ya, produk lain pun juga akan melakukan hal yang sama gitu ya. Tapi kalau kita mau ya 1 tambah 1 nggak cuma 2 tapi 3, ada bonus yang lain, ada cake dinner tiap tiap berkala gitu ya, ada minggu sekali atau 1 bulan sekali, ada grup supportnya gitu ya, itu poin lebihnya. Itu nggak 1 tambah 1 bukan cuma 2 tapi 3, ada support yang lebih daripada itu udah sisinya untuk emosionalnya seperti itu. Terus kalau kita pengen lebih tinggi lagi, 1 tambah 1 sama dengan 4 gitu ya. Kita harus berusaha atau mungkin memikirkan gimana caranya customer kita itu setelah interaksi ke kita hidupnya berubah gitu ya. Ada life changing di situ, ada perubahan di hidup di situ. Contoh mungkin kayak gini ya, kita mungkin ada beberapa di customer pancake di sini merasakan ya nggak cuma dapat produk aja, nggak cuma dapat pancake-nya aja gitu ya, tapi nggak cuman dan nggak cuma dapat supportnya aja, tapi di sini ada komunitas yang saling support gitu ya. Terus kemudian dibantu biar bisnisnya naik kelas dengan acara webinar-webinar dan seterusnya. Jadi itu tahapan life changing. 1 tambah 1 sama dengan 4. Nah ini ada yang levelnya lebih tinggi lagi ya, transcendence, itu 1 tambah 1 sama dengan tak terbatas. Jadi ini di sini kita posisikan diri kita itu sebagai teman gitu ya, nggak cuman hanya sebatas ya apa namanya ya, brand owner dan pembeli, tapi ya layaknya seorang teman gitu ya, udah melampaui. Kalau kalau kita ngomongin hubungan interaksi ya, relationship, karena CRM R-nya relationship, ya pasti hubungan tertinggi mungkin ada saudara, ada teman, tapi yang paling banyak biasanya yang paling kuat adalah teman. Kalau kita ngomongin sedikit tentang mundur sedikit ya, tentang Rasulullah gitu ya, Nabi dan sahabatnya gitu ya, bukan bukan muridnya, bukan saudaranya, tapi sahabatnya seperti itu. Nah, nah kalau kita ngelihat dari pyramid of value ini ya, di life changing ya, ini saya zoom sedikit. Nah, itu ada provide hope, menyediakan harapan, ada self actualization, membantu customer kita mencapai versi terbaiknya, ada memberikan motivasi. Nah, di sini ada nyempil satu nih. Ada affiliation dan belonging. Ada kebersamaan di situ, ada community di situ. Yang harapannya adalah ketika customer kita masuk ke komunitas kita yang sudah kita bangun, ada yang mensupport ketika ada masalah gitu ya, ada yang orang-orang yang menguatkan ketika ada sesuatu, merasa punya rumah gitu ya, merasa punya, oh ini loh tempatku di sini gitu ya. Contoh contoh yang paling ekstrim adalah tawuran gitu ya. Di sini ada yang suka tawuran? Ada mantan ketua geng di sini? Waduh. Gak ada ya. Kita ngelihat tawuran gitu. Kenapa sih mereka melakukan itu padahal itu hal yang negatif? Ya karena mereka mendapatkan pengakuan di kelompoknya. Mereka mendapatkan sesuatu apresiasi di kelompoknya ketika melakukan sesuatu. Itu affiliation. Kebanggaannya itu lebih dari apa yang mereka kerjakan gitu. Mungkin yang mereka kerjakan negatif, tapi kebanggaan yang mereka dapatkan dari teman-temannya, dari kelompoknya itu tinggi banget. Dan itu yang bisa yang merubah hidup mereka ya seperti itu. Contoh mungkin yang lain lagi deh, yang nggak negatif, mungkin kayak komunitas Harley Davidson gitu ya. Dengan di komunitas Harley Davidson mereka merasa lebih keren di situ, mereka merasa lebih manly di situ, mereka mendapatkan penghargaan, mereka mendapatkan status, mereka mendapatkan pengakuan ketika masuk di situ. Ya orang mungkin akan lebih disegani atau apa, hidupnya berubah di situ, apalagi disupport sama teman-temannya gitu ya, disupport sama brandnya juga, akan ada perubahan-perubahan dalam dalam hidupnya. Nah, ketika kita sebagai brand owner nih sudah bisa merubah kehidupan mereka, mungkin ya kalau contohnya brand fashion gitu ya, beli brand fashion di brand ini itu nggak cuma dapat produk, tapi dibimbing gimana caranya biar percaya diri, dikasih ebook gimana caranya biar percaya diri, dikasih video bagaimana mix and match baju gitu ya. Itu ketika mendapatkan, oh setelah aku beli brand di sini aku jadi lebih pintar loh soal fashion. Oh setelah beli brand di sini aku lebih pintar loh soal makeup. Itu akan loyal gitu karena mendapatkan sesuatu yang beda dari brand yang lain gitu ya, karena hidupnya ditolong banget. Nah itu harapannya ke sana, apalagi disupport dengan komunitas.
Seperti itu. Apalagi atau mungkin contoh yang lain gitu ya, produk kita berhubungan dengan kesehatan. Ya spending 100.000, 200.000 nggak cuma dapat produk aja, tapi bener-bener gimana caranya biar aware tentang kesehatan, gimana caranya biar sembuh dari penyakitnya dan seterusnya, disupport sama komunitas yang support, ya itu akan lebih kuat melekat gitu ya di customer kita seperti itu. Mungkin saya pengen ngambil contoh salah satu klien kami di Solo ya. Mungkin mungkin ada di sini atau enggak saya kurang tahu. Jadi mereka punya purpose ya. Itu bagaimana cara memaksimalkan pendidikan anak usia golden age 0 sampai 3 tahun. Jadi yang mereka lakukan adalah ya nggak cuman di anaknya, tapi sebelum anaknya lahir pun itu apa namanya, ibu-ibunya itu dibikinin komunitas ibu hamil. Terus kemudian di situ ada kegiatan rutin kayak yoga yoga ibu hamil, ada seminar parenting juga dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ketika masuk di situ itu mereka nggak merasa sendirian gitu ya sebagai seorang wanita yang sedang sedang punya anak di bawah usia 3 tahun atau mungkin bahkan masih dalam kandungan, tapi mereka mendapatkan support di situ dan hasilnya adalah ya komunitasnya terus growth gitu seperti itu. Bahkan ketika mereka di di apa namanya di brandnya ini punya acara ulang tahun kemarinnya itu disupport sampai bupati pun mensupport gitu ya acara-acara itu karena memang komunitasnya sangat kuat seperti itu. Nah, mungkin ini buat insight buat teman-teman mulai menguatkan komunitasnya gitu ya, mulai membangun eh, komunitas walaupun mungkin startnya nggak harus gede ya, harus 5-10 orang itu yang penting jalan dulu seperti itu. Nah, frameworknya nanti di akhir saya ceritakan lagi. Ini masih ada kan waktunya ya? Oh, masih ada. Asik. Tinggal dikit ya. Iya. Oke, ini tadi sempat saya singgung dikit ya komunitas Harley Davidson ya. Jadi ya tadi ketika orang masuk sini tuh nggak cuma dapat Harley-nya aja gitu mungkin atau mungkin prestisnya aja, tapi ya mereka mendapatkan brotherhood-nya gitu ya. Jadi coba di teman-teman dibayangin tadi nyambung sama materinya Mbak Ina ya di generasinya gennya customernya teman-teman itu kira-kira komunitas apa yang bisa dibangun. Oh, kalau komunitas mungkin Gen X tentang kesehatan ya udah kita bikin komunitas tentang kesehatan gitu ya. Mungkin kita kumpulkan orang-orang yang penyakit diabetes kita apain gitu ya. Terus kemudian kita geser ke milenial, mungkin concernnya adalah productivity, kita bikin komunitas produktivitas dan seterusnya, kita support sama produk kita dan seterusnya. Atau mungkin geser lagi ke Gen Z gitu ya. Mereka suka olahraga, suka lari, kita bikin komunitasnya dan seterusnya. Nah, ini salah satu di klien kami juga itu sudah bikin komunitas lari di 17 kota itu juga sangat-sangat efektif juga. Nggak cuma marketing tapi juga CRM-nya bisa jalan. Nah, frameworknya seperti ini ya. Ini saya tinggal berapa menit ya? 5 menit ya. 5 menit. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi yang pertama itu purpose-nya dulu. Tujuan utamanya dulu bikin pendekatan secara komunal itu seperti apa. Kadang kalau kita bikin grup, Mas, grup kok sepi ya? Mas, grupku kok anyep aja ya? Mungkin karena kita nggak tahu purpose kita itu apa. Contoh kita ngelihat tadi ya, Harley Davidson. Purpose-nya mereka cuma satu, gimana caranya biar yang punya Harley Davidson itu terlihat keren. Udah, purpose-nya itu tok. Jadi mereka ya membranding mereka dengan jaket kulit, membranding mereka dengan apa namanya desain motor yang gahar, terus kemudian aktivitas-aktivitas dibuat yang laki banget agar mereka yang merasa oh kalau masuk komunitas ini langsung testosteronnya naik mungkin gitu. Yang purpose-nya itu yang ditekankan. Contoh misalnya kayak tadi ya, oh aku jualan nih produk herbal yang berhubungan dengan diabetes. Ya udah kita kumpulkan orang-orang yang menderita diabetes, kita kumpulkan, kita punya purpose satu. Indonesia bersih dari diabetes mungkin ya. Nggak ada penderita diabetes nol mungkin. Jadi itu yang terus kita sampaikan berulang. Mungkin mungkin awalnya mungkin 5 orang gitu ya 10 orang tapi lama-lama itu akan menjadi magnet orang-orang yang se-value orang-orang yang sevisi untuk masuk ke komunitas kita seperti itu. Nah, ini yang tadi yang saya ceritakan sedikit di komunitas yang di toko toko bayi ya, di baby shop di Karanganyar di Solo, yang mereka lakukan itu satu satu pesan aja gitu ya, oh pendidikan anak usia golden age, yaitu diulang akhirnya bikin komunitas yang yang cukup gede juga akhirnya ya, yang bisa disupport sama banyak brand, disupport sama beberapa banyak instansi dan seterusnya. Jadi coba teman-teman gali satu purpose apa yang bisa dipegang dan itu bisa dijalankan agar bisa menjadi magnet buat orang-orang yang masuk ke komunitas kita. Ya, satu aja, satu pesan dan itu diulang-ulang terus. Terus kemudian fokus sama early fans ya, tolong jangan salah baca. Jadi kita fokus ke mana ke orang-orang kalau kalau bahasa
Lean startup itu early adapter. Orang-orang yang pertama kali ngefans sama produk kita, orang-orang yang pertama kali percaya sama kita. Itu yang coba kita start dari situ dulu. Kadang kita ketika kita mikirin, oh aku mau bikin komunitas, mikirnya langsung, oh ada 6 grup WA isinya 500 orang, berarti ada 6.000 orang mungkin yang di grup itu. Enggak, kita enggak harus mikir yang jauh dulu, atau mungkin diiklanin biar orang-orang bisa masuk ke grup kita, langsung growth-nya cepet. Enggak, kita fokus aja ke yang sekitar kita dulu aja gitu ya. Kalau misalnya di awal-awal eh, komunitas kita cuma 5 orang, 6 orang, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting jalan terus rutin, kayak bola salju gitu lah, digulung gitu ya. Makin lama makin membesar. Jadi sambil kita nyari polanya seperti itu. Jadi jangan terburu-buru ketika kita memang pengen punya komunitas loyalis yang kuat ya. Ya, kita memang harus sabar mematangkan produk, mematangkan konsep dan seterusnya. Jadi fokus sama early fans atau early adapter di produk kita. Nah, yang ketiga, poin yang ketiga itu messengernya. Messenger ini nabi, nabi. Ini beberapa bisnis itu nggak bisa dipungkiri beli produk atau mungkin beli beli layanan itu karena orangnya. Gitu ya. Kalau bahasa di Amerikanya itu cult of personality. Jadi ketika kita mau membeli sesuatu memang ngelihat orangnya dulu nih. Contoh misalnya eh, apa ya? Apa nih, Malang Strudel gitu ya contohnya ya, orang yang ngelihatnya adalah ya Tengku Wisnunya gitu ya, kadang nggak ngelihat sama Malang Strudelnya dan seperti itu gitu ya. Itu perlu nabinya. Jadi ketika kita bangun komunitas, coba cari kira-kira siapa yang bisa jadi panutan dan bisa jadi diikuti gitu ya. Nah, bisa iya bisa bisa enggak gitu ya. Harus ada, bisa juga nggak harus ada. Jadi tapi kalau misalnya ada itu jauh lebih bagus, misalnya brand ambassador gitu ya yang dikuatkan itu bisa juga. Jadi ketika orang itu datang, oh ya orang-orang bisa langsung nyimak gitu ya, menjadi magnet di situ, the messengernya. Dan itu pun juga nggak bisa sendirian, harus dibantu dengan apa namanya, dengan tim yang lain ya. Bahasa saya biasanya community manager itu yang membantu messengernya atau membantu nabinya. Kalau nabinya turun biasanya topiknya agak berat gitu ya. Tapi kalau community manajernya topiknya mungkin yang ringan-ringan, nyapa secara daily, ngasih kuis, ngasih hadiah, random-randoman, seru-seruan bareng dan seterusnya. Itu messengernya. Nah, yang terakhir, yang paling pamungkas adalah itu ritual atau activity gitu ya. Sama seperti kita umat muslim itu ada activity harian, ada aktivitas yang mingguan secara rutin, ada yang aktivitas tahunan seperti sholat Id dan seterusnya. Sama ketika kita bikin komunitas, itu sebisa mungkin ada aktivitasnya itu. Harian ngapain? Oh, disapa harian. Oh, mungkin setiap hari Senin sama hari Rabu dikirim konten-konten edukasi. Oh, hari mungkin hari Sabtu sama Minggu ada kuisnya gitu ya buat seru-seruan. Oh, hari Jumat atau mungkin hari Kamis ada webinarnya buat ngumpul dan seterusnya. Itu by design, dirancang gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kita bangun komunitas itu sepi. Jadi harus ada apa namanya ya? Ada kegiatan yang yang rutin gitu ya. Jadi ketika di hari itu orang-orang udah standby tuh. Contoh misalnya kita di umat muslim, oh hari hari Jumat nih, ya udah berarti ya dari pagi ya udah bersih-bersih, mandi, terus kemudian siap-siap berangkat dan seterusnya. Terus dilanjut lagi nanti sorenya mungkin baca surat Al-Kahfi dan seterusnya. Ada rutin yang ditunggu. Jadi sama seperti kita di Insentric contohnya, ya setiap Jumat malam seperti ini ada acara CXD. Jadi ketika eh, teman-teman di grup mungkin udah notice ya, oh hari Jumat nih siapa ya yang ngisi ya, itu udah dalam secara bawah sadar udah menanyakan itu gitu ya, udah siap untuk standby di grup kita seperti itu. Jadi bikinlah acara-acara ya atau activity yang sifatnya itu rutin. Ada tahunannya mungkin, ada gathering gede mungkin setiap tahun, ada awarding di situ, ada apa gitu ya yang bulanan mungkin 6 bulan sekali dan seterusnya. Tapi intinya adalah konsisten dan rutin dan terjadwal seperti itu. Jangan sampai cuman ya udah grupnya didiemin aja terus tiba-tiba muncul nge-share iklan, nge-share promo, nge-share katalog produk, terus ngilang lagi minggu depan gitu lagi. Ya lama-lama orang akan keluar gitu ya, bosan nggak ada acara yang lain. Jadi sebisa mungkin kita bervariasi dan itu rutin. Ada mingguannya, ada bulanannya, ada hariannya dan seterusnya. Wah, Mbak Yumi, ada cerita apa ini? Oke, mungkin itu dulu Bang Gi. Untuk yang teknologi tadi saya sempat senggol-senggol dikit ya. Barangkali nanti saya akan Oke, bahas teknologi lagi based on pertanyaan-pertanyaannya teman-teman seperti itu. Oke, saya lempar lambung lagi ke Mbak Anggi. Silahkan. baik. Oke, aku sambil lihat annotate ini kok nggak ada yang annotate. Nah, udah. Oke, terima kasih banyak, Mas Wahyu. Nah, teman-teman mungkin penasaran ya, kira-kira mau nanya apa nih? Apa mau nanya cara
tips dan trik untuk pendekatan komunal atau pendekatan personal atau mungkin kalian mau kalau pendekatan personal yang, bisnis field seperti, teman-teman punya tuh seperti apa gitu atau mungkin, "Oh saya di bidang ini nih kira-kira pendekatan untuk komunalnya cocok nggak ya? Terbatas nggak ya?" Misalnya kayak gitu monggo silakan ditulis dulu di kolom chat, nanti kita akan buka di sesi Q&A. Untuk yang, tanya jawab langsung di sesi Q&A kita cuman kasih, berapa orang ya, Mbak, Mas? Kalau yang mau Berapa nanya nih? langsung, sisanya biar, lewat chat aja. Berapa? 50, 2? 60. Waduh, sampai pagi kita. Pagi. 3 kali ya. 3? Boleh, oke. Berarti nanti di sesi Q&A akan ada 3 orang terpilih yang mengikuti, tadi ya rules-nya webinar malam ini. Jadi open cam, terus nanti, namanya juga diubah jadi nama underscore nama bisnisnya. 3 orang terpilih boleh nanya secara langsung, silakan raise hand. Untuk sementara silakan ditaruh dulu di, kolom chat pertanyaan-pertanyaannya. Sambil nunggu, boleh ya saya sedikit ngenalin soal pancake nih, 10 menit aja. Oke. Nah, udah terlihat ya layarnya teman-teman? Oke, mungkin tadi teman-teman bingung ya, ada yang, masih baru-baru nih saya lihat sih kebanyakan masih baru, jadi belum tahu pancake itu apa. Jadi pancake ini kok nggak bisa diklik? Oke. Jadi pancake ini adalah sebuah alat untuk mengelola chat dari berbagai saluran penjualan, baik itu media sosial maupun e-commerce. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ini yang bunder-bunder, itu adalah seluruh sosial media dan e-commerce yang saat ini bisa dipakai di pancake gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya jualan, saluran penjualannya ya, ada dari WhatsApp, ada dari TikTok, ada dari Shopee gitu. Nah, itu bisa langsung dihubungkan ke Pancake dan dikelola dari Pancake aja tanpa perlu bolak-balik ke platform aslinya, kayak gitu. Nah, tadi ya juga sempat disinggung gitu, karakter customer tuh penting. Nah, sama juga dengan customer journey, itu kita penting untuk melakukan mapping juga. Jadi kita bisa bikin strategi yang tepat. Jadi customer journey-nya di Shopee gimana, di WA gimana, di TikTok gimana, gitu ya. Nah, kalau sudah mapping, kita bisa bikin strategi yang tepat dan kita bisa manfaatkan pancake ekosistem yang ada. Jadi saat ini kita ada 7 produk. Nah, dari strategi itu bisa diterapkan nih, misalnya, oh untuk ngelola chat pakai pancake, terus nanti pasang chatbot pakai botcake gitu ya. Terus nanti kelola orderannya pakai POS, terus nanti kelola data pelanggannya pakai CRM. Terus misalnya teman-teman ada nih beriklan pakai landing page, nah, itu bisa pakai yang webcake. Karena saat ini di Indonesia yang dari 7 produk ini lebih dipakainya di 5 produk yang di atas ini, gitu teman-teman. Nah, eee, ini cuma sekilas saja, jadi memang saat ini ada 3 jenis WhatsApp. Nah, yang teman-teman biasa pakai itu yang WhatsApp reguler ya. Jadi mau yang ada logo B-nya atau yang polosan. Jadi untuk WhatsApp bisnis ataupun WhatsApp Messenger, itu dua-duanya kami sebutnya sebagai WhatsApp reguler. Jenis yang ini berbeda dengan WhatsApp API. Nah, kalau WhatsApp API kadang-kadang disebutnya juga sebagai WhatsApp verified yang ada, centang birunya walaupun nggak selalu, gitu. Nah, karena waktunya terbatas jadi saya skip aja ya. Untuk WhatsApp reguler, ini banyak pengetatan sistemnya mulai dari Januari 2024. Jadi memang saat ini kebanyakan bisnis mulai beralih ke WhatsApp API karena memang tidak ada pengetatan sistem, gitu. Nah, sebenarnya untuk WhatsApp PP kenapa sih kok kayak, eee, emang kenapa kok banyak bisnis sekarang pindah ke WhatsApp API? Karena di situ kita bisa bebas untuk aman ya, lebih ke aman untuk broadcast, aman juga mau pasang chatbot gitu, terus aman juga kalau mau follow up, dari leads-leads yang masuk dari iklan gitu, karena biasanya kalau kita bisnis nih, kalau pasang iklan, itu yang masuk leads-nya bisa dalam harian ya, itu bisa ratusan. Nah, kalau pakai WhatsApp reguler, itu dengan high intense yang seperti itu, dengan intensitas yang sangat tinggi, itu sangat rentan terkena blokir secara sistemnya WhatsApp. Karena tadi ada pengetatan WhatsApp di WhatsApp reguler, gitu. Nah, fungsi chatbot ini kurang lebih seperti ini ya, kurang lebih ada, 5, teman-teman bisa baca.
Nah, ini adalah, tampilan untuk integrasi chatbot yang, iklannya klik ke Messenger, gitu. Nah, saya mau ngasih contoh nih teman-teman. Jadi saya mau ngasih experience untuk teman-teman, kelihatan nggak di layar? Jadi di sini ada 2 contoh. Nah, dari 2 contoh ini yang di atas adalah contoh chatbot, jadi teman-teman bisa tahu pengalaman sebagai pelanggan kalau dilayani dengan chatbot untuk reservasi restoran. Jadi, seperti yang tadi udah disebutkan di awal ya, karena pelanggan kita kan sekarang udah Gen Z, terus milenial juga, mereka sudah tech savvy, melek teknologi gitu ya. Jadi untuk di awal bisa dilayani dulu dengan chatbot, ketika sudah confirm, udah pasti kebutuhannya apa, baru dilayani dengan live agent. Nah, perbedaannya kalau yang atas adalah contoh untuk ngisi datanya di chat-chat-an, gitu ya. Nah, kalau yang bawah itu untuk ngisi datanya di web form. Jadi ketika kita klik, pengisian data itu langsung beralih ke Google Chrome gitu ya kalau nggak salah. Tapi kalau yang pakai iPhone, kayaknya tergantung settingan default-nya, mungkin bisa ke Safari, tapi kayaknya lebih ke Google Chrome sih. Nah gitu, jadi mungkin boleh dicobain aja nih teman-teman. Cobain, nah kira-kira, dari pas lagi scan, terus ada muncul, kalimatnya, itu coba jangan diedit dulu, karena memang ini settingannya adalah benar-benar harus sama persis kalimatnya. Nah, nantinya kalau teman-teman mau terapkan buat bisnisnya teman-teman, mau dibikin supaya nggak sama persis, karena kebanyakan, customer saya ini nih kalau, CTA gitu ya, CTA-nya kalimatnya tuh suka diedit atau suka dihapus gitu, itu ada lagi settingannya berbeda gitu. Oke, nah gimana teman-teman mungkin boleh di kolom chat, udah ada yang nyobain? Ini adalah slide terakhir ya. Jadi silakan dicoba aja mumpung, masih ada QR-nya di layar. Udah? Oke mantap Kak Rere, siap. Nah jadi keren. Oke, Kak Ahmad. Nah, untuk teman-teman sebagian di sini kan dari komunitas Incentric ya, dari customer discussion. Nah, mungkin kan tidak merasakan pengalaman chatbotnya gitu, jadi bisa nyobain. Nah, kalau teman-teman yang udah daftar, tadi itu juga waktu dikirimkan link Zoom, ada pengalaman chatbot di situ, gitu. Mungkin teman-teman agak-agak sadar ya, ini kayaknya mirip nih sama yang tadi. Iya, betul banget. Gitu. Jadi yang di atas itu adalah yang tadi ada di link Zoom. Oke, sudah 8.50. Waktu begitu cepat berlalu dan sekarang saatnya kita masuk ke sesi Q&A. Oke, ini saya lihat sudah sangat banyak pertanyaannya. Teman-teman sangat antusias. Ini saya stop share dulu. Oke. Nah, kita mulai ya dengan 3 orang penanya yang raise hand. Di sini udah ada 1 orang, ada Kak Syifa Turohma dari kedai Zunai apa ya, Kak? Silakan, Kak, open mic. Halo, Kak Syifa. Halo Kak. Iya. Gimana Eee, kabarnya, Kak? Bismillahirrahmanirrahim. Baik Kak. Alhamdulillah. Oke, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat materinya Mbak Ina dan Wahyu, itu sangat bermanfaat banget ya buat aku. Aku sebagai Gen Z sih termasuk ya, tapi sifat aku masuknya ke milenial, gitu. Nah, yang ingin aku tanya ini tuh, kan tadi yang dibahas, pasti ya gimana caranya kita agar selalu dekat ke customer gitu kan. Dan yang aku pengen tanya di sini sebenarnya agak melenceng sedikit sih dari sana gitu. Karena kan tadi udah ngebahas nih gimana cara dapat customer, mengikatnya dengan teknologi dan lain-lain. Nah, yang di sini yang mau aku tanyain kan, eh, kadang ya Gen Z atau misalkan disebut sekarang tuh netizen, eh, apa kadang komentarnya pedas dan lain-lain gitu ya. Nah, kadang kan mental kita sebagai penjual itu kan nggak selalu sehat ya dengan kata-kata itu semua gitu, Mbak. Nah, yang pengen aku tanyain, sebagai penjual nih kita gitu kan, gimana sih agar mental kita tuh tetap stay di ya pada posisinya gitu, agar kita bisa melayani customer yang lain tuh dengan
tadi energi yang positif, energi yang mereka tuh bakal tertarik juga sama energi kita gitu. Sementara kan cuma sedikit lah customer yang buat kesel, sementara masih banyak customer lain yang harus kita handle gitu. Bagaimana cara ngatasinnya? Makasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Kak Syifa. Boleh nih, siapa Mas Wahyu ya? Atau Silakan Mbak Mbak Ina? Ina. Ini kayaknya Mbak Ina banget ya. Oke, Karena aku lihat di chat box itu banyak banget pertanyaan buat Coach Wahyu. Coba jawab dulu ya, Kak Syifa ya. Jadi kita biar manajemen energi ya, Coach Wahyu. Oke, Kak Syifa, pertama aku appreciate banget karena Kak Syifa itu di sini udah tahu ya kalau yang namanya kita berinteraksi, apalagi di sini kita sebagai penyedia jasa, pasti akan dihadapkan dengan sesuatu yang sifatnya tadi ada yang mungkin kadang komplain atau mungkin hate speech ya kalau dia misalnya nulis komen gitu. Yang dimana kadang impact-nya juga bisa ke jualan kita atau ke usaha kita. Terus pertanyaannya luar biasa banget, ini ala-ala milenial banget ya, mental. Ya, when we are talking about mentality, sebenarnya ini juga PR, terus juga hal yang harusnya mungkin kita next bisa provide ini ya Mbak Anggi ya, karena sebagai penyedia jasa, terus juga mungkin kita juga sebagai admin di situ atau mungkin pernah CSing juga menghadapi tingkah laku, keinginan, kemauan klien atau customer yang beda-beda, kadang memang kita tidak siap. Karena apa? Kita juga manusia. Itu sangat wajar banget sering terjadi. Tapi mungkin yang bisa aku sharingkan ke Kak Syifa, yang dimana ini juga menjadi titik balik aku ketika aku dihadapkan sama customer yang kadang bikin mental kita jadi break dance gitu ya. Aku cuma pengen, Kak Syifa, ini adalah tahapan yang pasti akan kita lalui karena interaksi antar manusia, dua manusia yang kita saling kenal aja, kita kadang ada clash kan. Jadi apalagi ada crash gitu. Jadi apalagi sama customer yang dia kadang pengen diutamakan, pengen mendapatkan perhatian yang lebih, terus pengen dapat service yang selalu apa namanya excellence gitu. Dan kita manusia gitu. Cuman kan kita selalu berusaha memberikan yang terbaik. Hal yang aku bilang tadi yang menjadi titik balikku saat dulu aku juga pernah CSing, terus pernah dimaki-maki, pernah juga dikasih hate speech, bahkan Mbak Anggi sering aku ceritain juga ya, pernah dilapor polisi gitu kan. Padahal aku hanya melayani gitu, tapi Beneran Mbak Ina? Serius? ekstrim itu. Jadi itu Iya. pelajaran yang luar biasa dan ada momen aku belajar dari banyak banget teman-teman business owner yang sudah jauh levelnya di atasku yang bilang kayak gini, yang bisa kita kontrol itu adalah diri kita sendiri. Apa itu kira-kira? Reaksi kita, pikiran kita, emosi kita, ketenangan kita, dan yang paling penting adalah reaksi kita, Mbak Syifa, terhadap omongan orang. Karena omongan orang, pendapat orang, komentar orang, tindakan orang, perlakuan orang terhadap kita, ataupun brand kita, usaha kita, itu kita nggak bisa kontrol. Itu sepenuhnya hak mereka. Got it? Setuju ya? Tapi yang bisa kita kontrol itu apa? Diri kita sendiri. Jadi ketika kita dapat hate speech, ketika kita dapat komplain yang sifatnya mungkin hard complaint, apa yang perlu kita lakukan? Oke, aku tidak bisa mengontrol dia, tidak bisa membuat dia mungkin kayak jangan ngomong kayak gitu, aku nggak terima gitu. Tapi kita bisa mengontrol diri kita. Oke, Syifa, aku sedang dapat hard complaint, ini berat banget, aku memang tidak terbiasa dengan hal ini, tapi percayalah, aku bisa melewati itu. Jadi yang kita yakinin adalah diri kita, karena always focus on what we can control. Selalu fokusnya apa yang bisa kita kontrol. Kalau kita lempar ke mereka, terus kita berharap mereka akan berubah, mereka akan berkata baik, kemudian terus minta maaf karena itu sebenarnya bukan salah kita gitu, itu kayaknya akan berat banget dan mostly nggak akan terjadi gitu. Tapi ketika kita melihat, oke, terjadi ini, reaksiku adalah aku anggap ini sebagai survei gratis. Anggap aja ini sebagai survei gratis. Terima kasih atas masukannya. Kita belajar dari situ. Next kita berusaha untuk gimana biar hal-hal kayak gini nggak terjadi lagi gitu. Itu akan membuat kita malah menjadi orang yang akan terus bertumbuh. Menurut aku seperti itu sih. Jadi ini yang penting banget. Jadi teman-teman ketika kita terjun ke dunia usaha, bisnis,
mental itu menurut aku juga hal yang patut banget untuk kita pelajari sih. Dan memang butuh jam terbang. Mbak Syifa, aku sangat suka sekali pertanyaan ini. Semoga teman-teman yang lain juga ya ngerasain kayak sekarang berat banget Mbak Ina. Aku udah ngeblasting, target nggak tercapai. Kirain nih teman-teman admin atau teman-teman CS gitu. Nggak apa-apa, it's okay. Karena ini juga ada yang nanya nih di kolom chat. Kayak udah pernah bikin grup, tapi di situ nggak ada closing, malah mereka cuma nanya-nanya harga doang, cek harga, belinya di bakul yang lain gitu. Teman-teman harus terus belajar karena gini, closing atau transaksi itu tidak bisa terjadi dalam interaksi 1-2 kali aja gitu, tapi itu butuh repeating berkali-kali. Kita harus ada tahap pengenalan dulu. Jadi interaksi yang katanya nih kalau untuk data Salesforce kalau nggak salah ya, closing itu bisa terjadi di pertemuan atau di interaksi ke-8. Jadi bayangkan kalau kita di pertemuan pertama aja udah langsung jualan dan mereka nggak beli, ya wajar. Karena kita harus terus memberikan informasi, kita harus PDKT dulu, kayak katanya Mas Wahyu tadi, harus ada community yang di situ tiap hari emang ada treatmentnya gitu. Dan tadi jangan patah semangat kalau ketika kita ngerasa kayak mereka malah beli di tempat lain. Mungkin di komunitas kita belum cukup product knowledge-nya, belum cukup kita mengenal mereka pengennya apa. Itu sih dari aku ya, sekalian menjawab. Tadi ada pertanyaan juga yang mungkin relevan. Mas Wahyu mungkin mau nambahin nih untuk Kak Syifa dan teman-teman nih. Iya, menarik ini ya. Jadi tadi sudah disampaikan semuanya sama Mbak Ina. Iya, jadi kita fokus apa yang bisa kita kontrol aja, apa yang kita nggak bisa kontrol, ya udah gitu ya. Itu urusan Gusti Allah lah, bahasa orang Jawa seperti itu. Tapi yang menarik adalah kita perlu memahami ya apa yang dikatakan orang itu kebanyakan opini dan apa yang disampaikan orang itu kebanyakan persepsi. Jadi bukan bukan serta-merta langsung jadi fakta, enggak. Jadi kita nggak harus langsung rumah, oh ternyata aku kayak gini, terus oh ternyata produkku ini bla 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 bla. Belum tentu itu ya. Itu bisa saja persepsi customer kita yang salah atau mungkin yang berbeda dengan kita. Itu yang perlu kita sadari terlebih dahulu. Jadi ketika kita tahu, oh ini cuma opini, oh ini cuma persepsi mereka, oh ini bukan fakta yang terjadi, itu kita akan lebih mudah untuk apa ya, tidak reaktif gitu ya, untuk langsung merespon terus kemudian yang akhirnya menguras energi kita kayak gitu. Itu yang sudah apa ya, sudah disampaikan Mbak Ina tadi seperti itu. Dan satu lagi ya, itu tahapan hidup dalam artian ya kita berproses gitu ya. Makin lama makin ke sini pasti tangki energi kita akan semakin apa namanya, meningkat gitu ya ke kapasitasnya, dan juga energi drainnya juga akan turun. Contoh misalnya kalau sekarang oh dikomplain sedikit langsung nguras energi 20, tapi setelah bertahun-tahun pasti akan oh dikomplain, oh, ya udah paling cuma ngurang 1, ngurang setengah gitu, nggak banyak ngedrainnya gitu ya. Di samping itu juga energinya akan meningkat. Ya dinikmati prosesnya gitu ya. Dan ini juga eh, apa ya namanya ya, sebagai literasi juga kita ketika ada komplain, oh cara handle-nya seperti ini, next time komplain itu akan jauh lebih mudah gitu ya. Oh ada orang yang hate speech seperti ini, ya kita prosesnya seperti itu, dan ketika ada muncul lagi ya akan lebih enteng untuk menyelesaikan gitu ya, seperti itu. Ya terima kasih Mbak Ina, jawabannya udah keren banget. Mungkin itu aja sih ya tambahan dari saya. Oke. Oke, terima kasih Mbak Ina, Mas Wahyu. Kita next ya. Ternyata antusiasnya sangat tinggi, jadi saya bingung milih siapa. Coba dulu yang kedua adalah Kak Romdoni, usahanya buku ya? Monggo, monggo silakan. eh Selamat tes malam. masuk nggak? Aman. Ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Ya, terima kasih Kak Anggi, Kak Ina, dan Mas Wahyu atas waktunya dan ilmu yang sangat Insya Allah sekali. Ya, ini langsung aja Mas mau tanya soal CRM ya. Tapi sebenarnya ini bukan tentang buku. Jadi yang pertama itu bagaimana cara mancing agar customer atau klien itu bisa terbuka gitu, bisa bercerita gitu Mas. Hmm. Kemudian yang kedua, database-nya sudah ada. Follow up-nya bagaimana gitu. Karena eh, memang sudah beberapa kali kita coba follow up dengan cara A, B, C gitu. Ya kita coba semuanya gitu. Dan ada yang works, ada yang ngeghosting gitu Mas.
Kayak gitu. Yang ketiga, gimana solusinya untuk leads yang sudah masuk, kemudian ngeghosting waktu kita lagi follow up gitu Mas. Hmm. Mungkin itu aja Mas, 3 aja. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini semoga mewakili pertanyaan dari teman-teman yang lain ya. Nah, terima kasih Mas Rondoni. Iya. Saya juga lihat pertanyaan pertama tadi juga mewakili pertanyaannya Mas Yuda ya dari Anissa Travel. Gimana sih cara kita menggali data customer gitu ya? Kita galinya seperti apa? Nah, kalau dari saya itu pendekatannya biasanya kita pakai 3. Yang pertama itu dari engagement secara langsung, ngobrol, diajak diskusi gitu ya, diwawancarai dan seterusnya. Terus yang kedua itu dari survei. Ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lemparkan secara massal gitu ya ke beberapa orang customer untuk mendapatkan feedbacknya. Bisa berupa angka, bisa berupa cerita dan seterusnya dari survei. Nah, yang ketiga itu datanya sedikit secondary, bukan data primary. Data secondary itu dapat dari mana? Dari dapat sosial medianya. Kita bisa kepo-kepo di situ. Oh, customer yang ini kita tanya sosial medianya ini, kita follow. Oh, suka jalan-jalannya ini, suka kulinernya itu dan seterusnya. Itu data yang cukup berharga juga gitu ya. Nah, data-data ini yang bisa kita manfaatkan untuk follow up-nya. Misalnya nih, kita tahu nih pembeli buku A itu interestnya di psikologi. Nah, berarti untuk interaksi berikutnya ketika kita mau menjalin CRM itu jangan ngomongin tentang langsung ujuk-ujuk ngirim promo buku kita atau mungkin bukunya apa yang lagi launching atau mungkin katalog produk dan seterusnya. Tapi ngomongin dulu tentang eh, Kak tertarik nggak untuk Kak tahu nggak sih kalau ternyata ada penelitian terbaru tentang psikologi, ternyata behavior orang seperti ini gitu. Diajak diskusi gitu. Jadi topiknya eh, relate sama mereka. Atau mungkin karena kita sudah tahu nih, oh customer kita itu yang ini suka makan soto gitu misalnya. Ya kita ajak ngobrol atau mungkin kita kasih saran soto di daerah situ yang enak gimana gitu. Jadi nggak harus melulu tentang produk kita, tapi tentang topik yang relate dengan mereka seperti itu. Nah, terus kemudian eh, caranya gimana gitu ya? Apakah misalnya kalau sudah beli atau mungkin nggak jadi beli kita follow up terus-menerus? Enggak gitu ya. Jadi ada orang-orang yang mungkin sifatnya itu oh orang ini suka nih dapat informasi nggak masalah mereka dibombardir sama informasi mereka fan-fan aja. Ada orang yang dapat seminggu sekali WhatsApp broadcast aja udah gedek gitu ya ini ngapain sih gitu. Tiba-tiba diblokir atau mungkin nomor kita di report atau mungkin dimasukin arsip biar nggak kelihatan. Jadi ya kita harus coba cari polanya masing-masing customer dengan cara apa? Dengan cara tadi ngobrol gitu ya. Kita bisa tanyakan, Bu, kalau misalnya kita mau informasi edukasi seputar tentang buku kami berkenan berkenan atau tidak gitu atau mungkin eh, mau dikontak sebulan sekali berkenan atau tidak atau seperti apa atau mungkin sekalian masuk Bu berkenan nggak masuk ke komunitas kita grup kita dan seterusnya nanti ada informasi tentang buku dan juga edukasi di situ itu juga bisa jadi sebisa mungkin kita gali masing-masing customer itu polanya seperti apa. Nah kalau di Incentric itu kita biasanya kita pakai filosofi berkebun ya filosofi berkebun atau filosofi seorang petani. Jadi ketika kita ngomongin CRM eh, customer yang masuk ke kita itu pembelian ya after sales ya. Ketika beli itu masa tanamnya di situ. Oh, customer beli produk A, berarti sedang menanam ini gitu ya. Terus kemudian kita harus tahu potensial panennya kapan. Oh, potensial panennya kurang lebih mungkin 3 bulan lagi, karena mungkin buku yang mirip-mirip baru rilis 3 bulan lagi, atau mungkin nunggu tanggal kembar, atau mungkin nunggu gajian dan seterusnya. Nah, ketika kita sudah tahu partnernya adalah 3 bulan lagi, kita langsung bisa memetakan tuh. Berarti 3 bulan lagi beli. Kira-kira kalau 2 minggu sekali saya kirimin konten tentang apa ya yang berhubungan sama produk bukunya, ya, kayak gitu ya. Misalnya tadi bukunya tentang psikologi gitu ya. Berarti mungkin minggu kedua, minggu keempat, minggu ke-8 itu ngomongin tentang psikologi yang berhubungan sama bukunya, gitu. Baru mungkin minggu ke-10, minggu ke-12 sedikit masuk soft sellingnya untuk promo juga itu bisa masuk gitu ya. Jadi mendekati masa panen. Nah, ketika kita sudah 3 bulan hampir 3 bulan gitu ya, nah baru kita launching panennya. Atau mungkin contoh yang sederhana kayak umroh gitu ya, travel umroh. Orang yang habis pulang umroh nggak mungkin langsung kita tawarin umroh gitu ya orang baru pulang gitu masuk suruh berangkat lagi gitu. Ya kita harus tahu panennya kapan apakah orang ini tahun depan umrohnya ataukah 6 bulan lagi gitu ya. Nah kalau kita sudah tahu berarti kita bisa ngirimin tuh promonya itu masuknya ke bulan 5 gitu ya kalau misalnya 6 bulan lagi baru baru panen. Nah sisanya itu kita nurture kita rawat dengan cara apa ya konten-konten edukasi disapa diingetin lagi waktu itu seperti apa kayak gitu jadi ada polanya seperti ini. Nanti kalau bisa dari Mas Rondoni
step awalnya adalah dengan customer yang banyak itu dipetakan sesuai dengan interest-nya. Oh, interest yang mungkin buku A seperti ini, oh interest yang buku B seperti ini. Nah, itu mungkin baru dijalin sesuai dengan interest-nya masing-masing seperti itu. Jadi yang awal tadi pertanyaan pertama itu galinya dari 3 tadi ya, dari bisa ngobrol secara langsung, engage. Terus kemudian dari survei atau mungkin dari kuesioner, yang ketiga data sekundernya itu bisa dari sosial media, ngintip-ngintip. Dan terus kemudian polanya ya dikelompok-kelompokkan dulu sesuai dengan behavior-nya ya, jadi segmen customer kecil-kecil. Nah, baru pendekatannya kayak tadi ada pola panen sama pola merawatnya, kapan pupuk sama kapan panennya, seperti itu. Mungkin dari Mbak Ina ada tambahan, monggo Mbak silakan. Aduh, udah sempurna ya kayaknya. Waduh, Udah sempurna tidak ada sih. yang sempurna Mbak Ina. Sambil dengan beberapa poin yang menurut aku itu, oh iya benar nih ada masa panen dan lain-lain. Dan untuk Mas Ramdhani yang tadi juga nanya, mungkin aku lebih ke teknis ya, karena memang aku juga dulunya sering juga CSing dan lain-lain. Aku melihat memang dalam kita teknik, ketika kita misalnya juga memberikan follow up, kadang tuh kita tuh salah memberikan pertanyaan. Itu sih yang mungkin aku pengen highlight. Sebenarnya ini udah pernah kita bahas di kayak webinar sebelumnya. Teknik follow up, teman-teman bisa nonton di YouTube-nya Pancake ya. Jadi ada beberapa yang sering banget terabaikan dan mostly aku sering lihat teman-teman admin kita atau CS kita mungkin luput gitu. Atau mungkin mereka belum tahu ilmunya. Jadi kayak misalnya melemparkan pertanyaan yang ada unsur kalimat tidak atau belumnya, itu tuh sebenarnya sangat tidak boleh gitu di dunia teknik follow up. Kayak misalnya, ibu sudah jadi transfer belum? Ibu jadi beli nggak? Itu tuh sangat tidak boleh. Jadi, sangat harus kita hindarkan karena nggak ada jawaban dari customer itu yang salah sebenarnya. Kita sebagai provider jasa atau layanan yang kadang melemparkan pertanyaan yang salah. Makanya teman-teman nanti bisa coba strategi follow up-nya itu pakai double binding ya. Double binding itu teman-teman memberikan pertanyaan yang sekiranya jawabannya iya dan iya. Ibu, kemarin sudah kami jelaskan, Ibu juga sudah nanya warna. Kira-kira Ibu pilih warna yang soft atau warna yang lebih cerah? Atau warna yang lebih, terang gitu. Jadi opsi jawaban dari mereka atau dari Ibu itu adalah akan iya dan iya, tetap beli gitu. Jadi jangan sampai kita lempar pertanyaan yang sebenarnya itu merugikan kita gitu, karena ada unsur jawaban yang nantinya akan menjawab tidak atau belum. Jadi kalau tadi kita lempar double binding, jawabannya dari pertanyaan yang kita lempar itu harus iya dan iya. Ya. Jadi mau transfer pakai bank atau mau lewat GoPay. Mau dia pilih bank dan GoPay, dia akan tetap transaksi ke kita. Jadi jangan sampai salah pertanyaan. Itu aja sih teknis dari aku yang pengen aku remind. Thank you semua. Aku kembalikan ke Mbak Anggi. Oke, terima kasih. Terakhir ya ini ya. Mau 3 apa 2, Mbak? Yang resen. Tadi kayak 3 ya, Mbak Mas, aku lupa. Oke, Tiga, terakhir 3 ya, ya? nanti Oke. lagi di grup atau di personal Iya, juga. boleh. Jadi ini penanya terakhir untuk yang raise hand. Tadi saya lihat ini ada Mbak Yana Prihati dari awal udah raise hand, cepet banget. Masih sampai sekarang masih setia menanti. Boleh silakan Mbak Yana. Ini kan. Selamat malam, Kak. Malam. Perkenalkan, baru pertama kali ini sih ikut di sini. Saya dari Salatiga, Kak, mau menanyakan. Jadi di tempat saya itu saya itu kan di perhotelan, tapi di hotel saya itu ada fasilitas bar, resto, gym, tempat meeting, wedding kayak gitu toh. Nah, untuk pendekatan ke konsumen kami udah jalan sih sebenarnya. Misal nih, konsumen itu jika ada yang ulang tahun kami mengirimkan cake kayak gitu contohnya. Apa yang habis meeting kita udah kasih cake untuk komplimennya. Terus untuk apa ya? Untuk meningkatkan penjualannya di restonya, saya yang masih agak bingung sih caranya bagaimana, karena kan gini konsepnya, misal kita nginep di hotel pasti kita memilih makan untuk di luar untuk GoFood lebih enak kan
bisa sesuai selera kita. Mungkin di restonya kita kan tidak tersedia menu yang kita inginkan. Nah, bagaimana sih caranya kita untuk menggali konsumen yang bisa masuk ke dalam target resto kami, kayak gitu aja sih. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Yana. Nah, sekarang siapa nih? Oh, ada bunyi apa ya? Eh, ada bezut-bezut ya. Siapa nih? Aku atau? Oke. Kan Bang Lim, boleh dijawab. Oke. Nah, kira-kira untuk Oke, pertanyaan dari Mbak Yana, gimana nih? oke, mungkin saya dulu ya. Rasain. Iya, Boleh. jadi, menarik ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang F&B dan restoran gitu ya, dengan menu yang mungkin nggak bisa memuaskan semua customer kita dan seterusnya. Nah, tapi yang menarik adalah mungkin saya mau garis bawahi adalah kita ada salah satu pendekatan ya untuk mengenali customer yang dinamakan dengan job to be done atau pekerjaan yang harus diselesaikan. Contoh sederhana, kita ngomongin tentang kafe. Orang ke kafe itu seberapa banyak sih orang yang ke sana mau minum kopi tujuannya? Dikit banget. Ke kafe itu rata-rata ngapain? Ada yang WFH, ada yang WFC gitu ya. WFH, WFC gitu. Ada yang WFC, ada yang pengen nongkrong, ada yang cuma pengen foto-foto, ada yang pengen kumpul, ada yang cuma pengen ngegosip di situ, ada yang pengen nggak ngapa-ngapain, nongkrong aja dan seterusnya. Itu job to be done yang mau diselesaikan. Jadi ke sana itu bukan minum kopinya, tapi memang ya pengen melakukan aktivitas yang pengen dia selesaikan seperti itu. Jadi ketika kita coba masuk lagi ke restoran hotel, coba kita gali masing-masing customer itu pengennya gimana gitu ya. Ada yang mungkin lagi menyambut menyambut tamunya di hotel gitu ya. Nah, jadi ya karena kita sudah tahu job to be done-nya adalah menyambut tamu di hotelnya, ya berarti ambience-nya ya kita perlu siapkan tempat yang ramah buat ngobrol, mungkin suara musiknya diturunin atau seperti apa. Karena kita tahu nih, customer ini pengen ngobrol sama tamunya di situ gitu. Oh, ada yang pengen ngajak keluarganya di situ makan bareng, ada anak kecil dan seterusnya. Karena kita sudah tahu, oh ada anak kecil nih, berarti kita sudah siapin tuh menu-menu yang kita rekomendasikan untuk anak kecil itu seperti ini gitu ya. Oh, anak kecilnya sukanya apa dan seterusnya. Jadi kita bisa memuaskan bukan dari sisi makanannya, tapi tujuannya itu dari customer terpenuhi. Ada mungkin yang ke situ karena mungkin lagi pengen rapat gitu ya, atau mungkin pengen ngerjain sesuatu. Ya kita sediakan berarti tempat yang mungkin agak seclude gitu ya, ada agak apa yang agak nggak bising dan seterusnya. Jadi kita bisa sesuaikan di situ. Untuk makanan saya yakin pasti akan menyesuaikan gitu ya. Orang kalau mungkin job to bedanya ke situ pengen rapat ya, oh adanya apa sih? Oh platter adanya ini ya, pasti ya akhirnya ya udah pesennya itu gitu. Jadi untuk pendekatan awal itu ya job to bidangnya itu harus digali ke masing-masing customer sambil gali yang lebih personal tadi ya, sukanya mau yang pedas apa atau mungkin yang pedas atau nggak pedas, yang mau sukanya asin atau yang nggak asin atau mungkin yang seperti apa itu sambil digali di situ. Tapi step awalnya coba digali job to bidangnya, orang-orang kenapa sih harus makan di restoran gitu ya, itu coba digali di hotelnya seperti itu, Mbak Yana. Mungkin dari Maina ada tambahan, Maina? Oke, thank you banget. Aduh, maaf. Tadi pertanyaan dari Mbak siapa ya? Dari Mbak Yana. Mbak Mbak Yana. Yana. Aku sampai lupa tadi. Ini nggak tahu kenapa laptopku nggak bisa mengakses Zoom ini lagi. Jadi aku kehilangan ininya teman-teman. Oke. Em, aku mungkin melengkapi aja sih, tadi udah disampaikan. Itu keren banget teman-teman, filosofi jobs to be done itu. Dan benar, kita juga selain kita fokus ke produk yang kita tawarkan, tapi kita juga sebaiknya itu menganalisa kira-kira apa lagi nih yang dibutuhkan. Nah, mungkin aku mau ngenalin satu tren lagi dalam marketing yang ini siapa tahu bisa teman-teman adopsi dan terapkan ya. Jadi kalau di luar itu, sekarang lagi tren banget sama yang namanya UGC. What is UGC? Ada yang tahu? Ayo. Yang tahu bisa nulis di room chat, nanti aku kasih hadiah. Iya. Bilang aja ke Mbak Anggi, alamatku ini, aku yang berhasil jawab gitu. Boleh? Yuk, UGC. Jadi, ya. Yang pertama ya Mbak Anggi ya, boleh nanti tolong dimintain alamat. Kak Yuda ya. Oke. Kak Yuda, thank you banget. Akhirnya nongol ya. Oke, jadi teman, nanti hadiahnya itu gampang Mbak Anggi, tolong dibantu follow up alamat emailnya. Kok email sih? Emang Alat pengiriman. itu bisa banget untuk digunakan juga nih sama
Mbak Yana, karena gini, kalau misalnya kita ngelihat sekarang resto, tadi udah dijelasin sih sebenarnya sama Mas Wahyu, cuman aku nambahin aja secara teknikal, sekarang itu lagi berkembang banget di luar dan itu mulai diadopsi di Indonesia. Cuman kan UGC itu ada bukan tahapan, jadi gini, ada yang bilang UGC sama dengan endorsement, menurut aku kurang tepat. Karena sebenarnya UGC itu level awal, basic banget gitu. Dan UGC itu sebenarnya simpelnya adalah endorsement tanpa terlihat endorse. Nah ini nih, tapi nggak tahu ya, mungkin karena aku juga lagi iseng riset di content creator gitu, aku sering mendapat brand-brand itu maunya hard selling, padahal mereka belum sempat di UGC. Jadi stepnya itu ada UGC dulu, terus nanti ada homeless medianya, baru ke endorsement gitu, yang terang-terangan. Karena itu stepnya berbeda. Nanti teman-teman coba dalemin aja. Yang aku mau bilang di sini, mungkin Mbak Yana bisa mulai ke arah situ. Kalau kita beranggapan tamu-tamu nggak akan makan di situ, sebenarnya bisa aja ketika kita misalnya bikin event di big days, terus di situ ada promo bundling, nginep di sini, plus misalnya New Year Eve, counting down New Year, itu juga kan menurut aku bisa mendatangkan traffic gitu. Karena nggak tahu ya kalau di Jogja fenomenanya itu sekarang udah full semua kamar dan rata-rata dia bikin bundling dengan restonya gitu. Jadi makan nanti bisa kayak promonya sampai 50% kalau nginep di situ. Tapi juga membuka untuk yang luar. Nah, promo big event big days atau promo yang sifatnya event kayak gitu bisa banget dibundling. Selain itu nyambung ke UGC tadi juga, Mbak Yana bisa mulai collab sama creator. Sebenarnya aku sangat paham juga ya, karena mungkin aku dari sisi creator dan juga sisi bisnis. Aku bisa melihat kalau dari bisnis apalagi di hotel yang Mbak Yana ya, untuk nurunin uang budget marketing kayaknya agak aduh susah banget gitu. It's okay, bisa dimulai pelan-pelan dulu dengan cara kolaborasi. Kolaborasinya misalnya bisa dengan mengundang atau misalnya ngasih PR package ke entah itu ke creator yang misalnya relevan dengan konsep yang ditawarkan atau juga misalnya undangan VIP aja gitu untuk mereka melakukan liputan. Jadi sistemnya nanti bisa dibarter, teman-teman bisa dapat exposure tapi juga tidak keluar budget yang besar karena cuma provide misalnya makanan atau menu di situ. Menurut aku itu sangat works karena kalau kita lihat di younger generation, faktanya sekitar 92% pelanggan itu percaya sama rekomendasi individu. That's why UGC itu sangat lagi rame banget sekarang, dan ini udah masuk ke Indonesia juga, udah kayaknya banyak banget. Intinya adalah orang pengen lihat experience makan di resto hotel ini seperti apa sih dibandingkan misalnya di cafe luar hotel. Nah, ketika misalnya udah ada experience melalui konten secara visual, terus secara audio visual ya, melalui video, dan itu diupload di akun individu lainnya sebagai customer, sebagai apa namanya, mereka yang pernah memakai jasa kita, itu ternyata lebih works kayak gitu. Itu bisa juga ya. Sekarang juga udah banyak fitur kolaborator kayak gitu, jadi bisa terbit apa namanya hasil media atau liputannya itu di kedua belah pihak, itu sebenarnya bisa juga diterapkan. Dan tadi saran aku adalah ketika budgetnya belum ada dari manajemen hotel, karena aku juga punya teman-teman markom PR hotel kayak, Ina gue pusing banget nih. Ini udah New Year, sebentar lagi malam Natalan. Gue pengen apa namanya ada budget marketing tapi nggak boleh gitu karena creator aku juga jadi sering dicurhatin, boleh gak sih lo datang ke sini gitu, gue kasih deh value-nya segini gitu. Jadi Mbak Yana atau teman-teman yang lain sini jangan lupa untuk sampaikan value yang teman-teman kasih tuh senilai berapa untuk tukeran value dengan berita atau konten dari mereka. Itu dari aku. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oke. Nah, kira-kira Mbak Ina, Mas Wahyu mau ada jawab pertanyaan di chat box? Ini udah 9.22, gimana? Lanjut sampai Iya. tengah malam nih. Mungkin boleh satu aja kali ya. Chat box yuk, satu yuk. Oke. Mungkin boleh Mbak Ina pilih satu, Mas Wahyu pilih satu. Tapi tadi saya lihat untuk sebenarnya saya ada tertarik dengan pertanyaan daily activity, tapi saya lihat Kak Nadianya sudah out.
Kak Nerikanya juga sudah out. Jadi monggo, kira-kira mau ada pilih satu-satu? Mbak Ina pilih satu, Mas Wahyu pilih satu? Hmm. Mbak Anggi tolong bantu Ya. yang relevan Yuk. dong Yang aku, mana karena Bang? kita baca chat soalnya tadi ke close. Jadi aku minta tolong. Jadi yang Oh, oke. Oke. Kami padamu Bang. Tuh bingung. Mungkin teman-teman ini ada tentang ini yang nih. Tur pancake boleh juga loh, mumpung ada Mbak Anggi di sini. atau mungkin yang kira-kira banyak bisa digunakan oleh kebanyakan teman-teman di sini. Jadi mungkin walaupun yang bertanya sudah tidak ada, tapi mungkin bisa berguna gitu. Jadi kayak tadi ya kan udah disebut sama Mbak Ina soal grup gitu ya. Kalau nggak aktif, terus tadi juga eh Mas Wahyu ya ada sempet kayak apa mainnya tadi ya yang kayak baru ngucap sekali misalnya baru nge-broadcast atau ngirim pesan sekali terus ntar nggak ada hilang terus seminggu lagi nggak ada hilang. Nah kalau kayak gitu kan biasanya akhirnya grupnya keburu mati, keburu sepi gitu ya. Nah kira-kira untuk mengaktifkan kembali grup kita, grup entah itu reseller, entah itu partner, entah itu memang end user kita gitu, gimana caranya? Gitu. Monggo siapa nih? Mas Wahyu mungkin pendekatan Waduh. komunal? Iya, karena berhubungan dengan grup ya. Ini pertanyaan dari Mbak Nadia sama Mbak Nerika. Oke, Iya. jadi kalau nyangkut grup yang sudah mati, gimana cara menghidupkan gitu ya? Kayak kita nggak perlu nyari 7 Dragon Ball untuk menghidupkan grup mati. Ya, satu gitu. Kita bisa tadi ya mulai mulai aktivitas lagi. Kita kalau secara teknis siapin community manager, memang orang dedicated di situ, ngurusin grup di situ. Nah, ini yang sudah dilakukan sama Incentric juga itu eh, kita japri satu persatu secara random sampling, kita tanyain ekspektasinya di grup itu seperti apa sih ya. Karena mungkin grupnya udah lama nggak diupdate, jadi orang-orang juga kadang lupa gitu ya, aku masuk grup ini dulu ngapain ya gitu. Jadi coba dijapri satu-satu ya dari tim community 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 manajernya, dijapri ekspektasinya seperti apa, harapannya seperti apa, ada games-gamesnya yang kayak gimana, hadiahnya apa, rewardnya seperti apa, itu coba digali. Kita bisa berangkat dari situ. Kalau mau mau pengen langsung udah mas kayaknya kalau tanya satu-satu kayaknya kelamaan gitu, mau kayak gimana aja deh gitu, kayak saya manut ya. Tadi kita perlu menyediakan kayak yang ada daily activity-nya, mungkin contoh misalnya tadi ya hari Senin kita ngasih konten edukasi, hari Selasa Rabu mungkin kosong dulu, mungkin biar biar nggak spamming gitu ya. Terus hari Kamis konten edukasi lagi masuk, terus kemudian mungkin ada giveaway biar rame dulu di weekend gitu ya, Sabtu sama Minggu kita undang webinar juga mungkin di minggu berikutnya dan seterusnya. Jadi ada interaksi yang secara rutin tapi nggak terlalu intens yang akhirnya orang ngerasa itu kayak spamming gitu seperti itu. Nah, mungkin awalnya berangkat dari yang interestnya sama. Contoh misalnya kalau produk kita fashion, ya udah ngobrolin fashion dulu aja, update-update info terkini seperti apa, nggak ngomongin produk kita dulu, nggak ngomongin katalog kota produk dulu, katalog kita seperti apa, nggak ngomongin tentang self centric, kita kurangin gitu ya, kita fokusnya ke customer centric, mereka interestnya kemana ya itu kita bahas gitu ya, yang semua orang bisa masuk seperti itu. Nah itu mungkin seminggu 2 kali, seminggu sekali dulu, terus kemudian bulan berikutnya intensitasnya dinaikin, ditambahin webinar, kita kumpul-kumpul, baru sambil kita japrin satu-satu gitu ya untuk minta feedbacknya seperti itu. Tapi kalau kita sudah tahu nih, oh grupnya grup reseller kak, kayak seperti Mbak Nerika, ya udah kita kan tahu ya orang reseller itu kan berarti sedang jualan, sedang berbisnis. Ya udah bahasanya adalah gimana caranya biar mereka jualannya lebih efektif, gimana caranya biar mereka mungkin marketingnya jago lebih jago gitu ya. Kita ajarin lewat mungkin e-book, mungkin apa gitu ya, tim kita sharing-sharing di situ, masuk ngobrol-ngobrol di situ, ngasih edukasi buat mereka dan seterusnya. Ada poin reward mungkin yang bisa kita sampaikan untuk interaksinya dan seperti apa. Jadi karena kita sudah tahu nih, topiknya reseller ya, berarti kita fokusnya adalah gimana caranya si reseller biar lebih
lebih apa ya, meningkat gitu ya penjualannya dan kesejahteraannya. Atau mungkin kita nggak ngomongin jualan, ngomongin tentang gimana caranya bangun tim, ngomongin tentang ngatur finansial seperti apa untuk reseller, ngomongin cara game plan-nya untuk dari reseller jadi distributor kayak gimana, dibahas di grup itu juga bisa. Jadi tadi ya mungkin bisa dipakai juga tools job to be-nya seperti apa, mereka pengen apa sih di grup, nah itu kita selesaikan ekspektasi mereka seperti itu. Monggo Mbak Ina kalau ada tambahan. Cukup. Mbak ini umpannya udah umpan efektif banget Mbak. Oke, kalau gitu nih pertanyaan terakhir, seru juga nih. Perbedaan CRM dan marketing atau sales menurut pandangan Mas Wahyu dan Mbak Ina. Nah, ini aku kasih dulu ke Mbak Ina ya, gantian kita. Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Udah pertanyaan terakhir aja ya, Masya Allah. Dan Ya. 61 orang yang masih on fire itu luar biasa. Oke, perbedaannya kalau menurut aku pribadi bisa kita lihat sebenarnya ketiga peran ini tuh peranan ya, aku nyebutnya lebih ke peranan. Ini tuh emang beda, tapi dia bersinggungan karena kalau bisa dibilang kalau mereka ada di satu kantor tuh, divisinya kayaknya mepet-mepet tuh mejanya karena emang ini berhubungan gimana kita bisa dapetin profit kayak gitu. Nah, tapi kalau ditanya bedanya apa menurut aku, kalau kita ingat lagi ke funnel marketing, jadi funnel marketing itu yang kayak gini, segitiga terbalik, mungkin kita bisa bilang kalau marketing itu ada di customer acquisitions ya, lebih kayak gimana kita mendapatkan ini prospek yang baru gitu. Jadi kita pasang jaring dengan konten, dengan campaign, dengan event, gimana biar orang itu atau user baru itu bisa mengenal kita. Jadi awareness juga mulai dari situ gitu. Jadi menurut aku CRM itu, menurut aku kalau dari apa kita bisa lihat marketing itu yang paling atas. Terus masuk tuh dari yang tadi misalnya prospek, gimana biar mereka menjadi customer itu dilakukan oleh sales. Nah, perannya emang udah beda di situ karena menurut aku di perusahaan yang emang udah cukup besar, bahkan divisinya mereka itu beda, ya. Tapi untuk perusahaan atau bisnis-bisnis yang biasanya masih baru memulai, kadang kayak satu orang megang semua tuh. Mungkin nanti Mas Wahyu juga bisa nambahin atau bisa ngasih insight-nya. Tapi itu yang terjadi. Dan kalau kita lihat sales itu dia di bawahnya si marketing tadi. Dia mengubah prospek untuk menjadi customer. Dan selanjutnya CRM itu adanya di mana? CRM itu sebenarnya ada di lapisan yang bawah, di mana di situ setelah terjadi transaksi biasanya. Karena kalau CRM itu kan customer relationship management gitu. Jadi udah levelnya customer. So udah terjadi sales di situ minimal 1 kali transaksi. Nah, untuk customer retention yang tadi aku sampai gambar nih, tapi kayaknya nggak kelihatan. Untuk customer retention tadi tuh bukan fokusnya agak beda ya sama acquisitions. Kalau acquisitions itu gimana dapetin customer baru. Nah, kalau ini gimana existing customer atau customer yang lama itu betah sama kita dan memilih stay sama kita, tidak keluar ke yang lain. Jadi CRM itu sebenarnya sebuah strategi, iya, pendekatan iya, tools bahkan teknologi juga iya gitu. Karena semakin ke sini menurut aku luar biasa sekali CRM itu luasnya. Jadi kalau kita ngomongin bahkan di cake binar 1 kali aja tuh nggak bisa cukup gitu. Bahkan tadi Mbak Anggi mention kalau butuhnya ini pakai ini, kalau butuhnya ini pakai ini. Karena memang kita berusaha untuk mensistemasi hubungan, bayangin. Hubungan yang sebegitu kompleksnya, jangan deh hubungan kita sama customer, hubungan kita sama pasangan kita aja masih kadang ada miss-nya kan. Apalagi sama customer yang banyak itu. Yang tadi kata Mas Wahyu, 10, it's okay lah, kita masih ingat namanya, masih ingat birthday-nya kapan, masih ingat dia suka nggak sukanya apa. Ketika udah 100 nggak pakai sistem, sorry to say, aku nggak kuat gitu. Jadi di situ CRM itu mempermudah kita untuk mengkolek data yang bisa kita manfaatkan untuk mempersonalisasi sales kita, mempersonalisasi marketing kita, nanti strateginya akan seperti apa. Menurut aku seperti itu. Aku kembalikan ke pakarnya ya, karena di sini ada pakarnya juga nih. Silakan Mas. Waduh, kalau dibilang pakar tapi jawabannya udah diborong semua sama Mbak Ina ini.
Iya, iya. Ya, jadi setuju banget ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang marketing atau CRM itu ya kalau kita kita bisa ngelihat dari customer journey ya, mulai dari fase awareness sampai sampai apa namanya terjadi advokasi di situ ya kita bisa menjadi dua dua bagian gitu ya. Satu marketing bersinggungan sama sales sampai closing terus kemudian CRM jalan. Cuman mungkin saya sedikit menambahkan eh, ada mungkin yang muncul pertanyaan adalah, Mas, CRM itu startnya dari kapan gitu ya? Nah, biasanya kalau saya sarankan, pertama kali customer interaksi sama kita itu CRM-nya sudah harus jalan kayak gitu. Jadi orang orang chat ke WA kita mungkin nggak ada yang kebetulan ya, nggak mungkin nyasar, nggak mungkin apa, tanya produk gitu, Mas tanya produk itu sebisa mungkin kita sudah jalan tuh CRM-nya. Tapi dengan fokus yang berbeda. Contoh misalnya gini, ketika interaksinya after sales ya fokus kita adalah membangun relationship dengan goals tujuan agar terjadi repeat order sampai terjadi advokasi. Tapi ketika masih belum terjadi sales ya masih di prospek lah, CRM-nya dibangun dengan tujuan agar terjadi sales dengan fokusnya. Nah, ini fokusnya beda. Kalau tadi fokusnya membuilding relationship, kalau yang sebelum terjadi sales, CRM-nya fokusnya meningkatkan trust-nya customer. Nah, ini terutama juga B2B, jangan terburu-buru soal closing, tapi buru-buru gimana caranya biar trust-nya dapat dulu, kayak gitu. Itu yang biasanya saya tekankan di klien. Nah, terus kemudian melebar lagi nih. CRM itu sampai mana batasannya? Nah, ini cukup kompleks juga sama seperti yang diceritakan Mbak Ina. Ya nyangkut sistem juga, ya nyangkut teknologi juga gitu ya. Bahkan data-data yang sudah kita collect dari CRM itu bisa digunakan untuk data-data keperluan marketing, keperluan sales dan keperluan pengkampen dan seterusnya. Jadi eh, ya, ya itu tadi ya kalau kita bilang marketing secara gambaran umum ya marketing sebelum terjadi sales, sebelum terjadi pembelian, CRM setelah terjadi pembelian. Tapi ketika kita gali lebih dalam lagi ya CRM itu bisa lari kemana-mana. Saran saya buat teman-teman mulai bangun sistem CRM-nya dari sekarang gitu ya. Nah ini benefitnya luar biasa banget. Ini sama seperti kita belajar digital marketing 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Baru rame setelah 5 tahun yang lalu. Sama seperti CRM kita bangun sekarang mungkin agak bingung gitu ya harus start dari mana. Ya kalau saran saya start dari ngerapiin database customer kita dulu gitu ya. Nah setelah ngerapiin database customer, saya yakin ya nggak sampai 5 tahun lah. Tahun depan 2 tahun lagi itu kita sudah dapat insight untuk marketing, kita dapat insight untuk sales, kita dapat insight untuk bangun relationship sama customer dan seterusnya. Jadi tadi ya marketing sama CRM itu nggak bisa dibedakan ya. Ya ranahnya beda tapi itu masih satu kesatuan apa ya custom jadi dari customer journey tadi kayak gitu. Itu mungkin tambah dari saya Mbak Anggi. Suaranya hilang Mbak Anggi. Sorry, maaf lupa. Oke, terima kasih banyak Mas Wahyu. Semoga jawabannya sudah cukup memuaskan ya. Tadi yang bertanya adalah Kak, siapa ya namanya? Wildanu, Kak Wildanu Ahyar. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Mbak Ina dan Mas Wahyu atas kehadirannya dan sharing-sharingnya hari ini. Dan saya juga tidak lupa untuk apresiasi setinggi-tingginya untuk teman-teman semua yang masih bertahan di sini. Wow, keren-keren. Hujan-hujan, gelap-gelap, malam-malam, gravitasi kasur menarik-narik. Oh, sungguh-sungguh Luar biasa coba ya, banget. keren. Iya, terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau hal-hal yang kurang berkenan selama sesi berlangsung. Dan untuk teman-teman yang masih mau konsultasi, silakan chat ke WA Official Pancake. Untuk yang mau nanya nomor Insentrik juga bisa tanyain aja, Mbak, nomornya Insentrik berapa ya? Saya mau mentoring nih, gitu boleh. Boleh banget pokoknya. Yang mau tanya-tanya sama Mbak Ina juga boleh. Misalnya mau nanya, saya mau ini dong konsultasi sama Mbak Ina, boleh minta link Instagramnya atau apa gitu juga bisa ya, teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak, selamat beristirahat. Semoga selalu sehat dan semakin sukses untuk usahanya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Thank kasih. Mbak you Ini, Mas semua, Wahyu. terima kasih Mbak Anggi, Mbak Ina, teman-teman yang lain. Thank you, thank you, thank you, Terima thank you. kasih Mas Terima Wahyu, kasih. Mbak Ina, Mbak Anggi. Iya, terima kasih. Masih udah ditunggu ya hadiahnya.